Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini Bu Endang akan melanjutkan materi setelah UTS ya. Jadi nanti materi UTS-nya itu tidak ikut lagi, tapi setelah UTS atau bahan UAS ini yang akan diikutkan lagi ke dalam ujian ya. Nah, ujiannya nanti juga dalam bentuk multiple choice ya. Jadi di sini apa namanya nanti kalian milih dengan jawaban yang mirip-mirip, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalian juga supaya sebenarnya kuncinya itu bukan di ujiannya ini ya, tapi kuncinya sebenarnya kalian dalam melaksanakan ilmu-ilmu atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapat. Itu sebenarnya tujuan utamanya ya. Nah, sehingga nanti kalian apa namanya? Kalian tugas membuat rencana bisnis, kemudian nanti kalian membuat paparan dengan video gitu ya tentang usaha apa yang kalian lakukan gitu ya, atau ide apa, ide atau gagasan usaha apa yang ingin kalian lakukan, itu yang menjadi pokok pentingnya. Nanti yang saya lihat itu lebih condongnya di sana ya, seperti itu. Jadi kalian usahakan di dalam mengerjakan tugasnya itu yang sungguh-sungguh ya. Oke, sekarang materi berikutnya adalah tentang investasi. Jadi kalau kalian sudah mengerti tentang apa namanya, apa yang sudah di diberikan yang lalu ya dari bab 1 sampai bab 10. Sekarang kita masuk ke bab 11 yaitu tentang investasi. Saya share ya. Nah, ini saya jelaskan tentang masalah investasi ya. Nah, apa itu investasi? Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini, investasi itu yang melatar belakangi kenapa kita harus investasi ya, karena kalian punya penghasilan ya. Nah, otomatis kalian punya penghasilan ya enggak mungkin penghasilan saja yang tidak pernah berkurang. Nah, makanya di sini kalian akan punya pengeluaran ya. Nah, dari pengeluaran ini kalian kemudian punya sisa ya. Jadi dari uang penghasilan tadi, terus kalian punya pengeluaran dan kemungkinan atau seharusnya atau sebaiknya gitu ya, kalian harus punya sisa uang dari penghasilan tersebut. Nah, sehingga uang tadi itu kalian bisa simpan di bank atau kalian bisa simpan di dalam investasi lainnya. Jadi bisa berupa batangan emas atau mungkin kalian bisa menabung emas kayak gitu ya. Di Pegadaian itu kan ada sekarang, dia memang jualan emas gitu ya. Jadi menabung dalam hitungan emas seperti itu. Oke. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa terjadinya investasi ya. Jadi ada penghasilan, ada pengeluaran, ada sisa uang dari penghasilan tadi, maka kalian investasikan bisa disimpan dalam bentuk di bank gitu ya, atau berbentuk investasi barang lainnya. Ya. Nah, oke. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana tahapan kehidupan dan tingkat pendidikan itu. Ya, tingkat pendapatan itu, ya. Kalau kalian mendapatkan tadi latar belakangnya adalah sebuah penghasilan, maka di sini pendapatan atau penghasilan itu akan meningkat seiring kalian naik umurnya. Ya, jadi kalau sekarang kalian masa periode 20 sampai 25, mungkin penghasilannya masih penghasilan dianggap magang gitu ya, atau mungkin juga dianggap masih masih coba-coba kayak gitu. Jadi gajinya masih masih setara dengan SMA gitu ya. Atau bahkan waktu kalian bekerja pun juga dianggap sebagai pekerja sambilan atau freelance ya, seperti itu. Itu ketika kalian umur 20-25. Tapi seiring sejalan kalian begitu lulus gitu ya, begitu punya pekerjaan tetap, lulus, terus kemudian kalian menikah ya. Nah, kemudian kalian berinvestasi untuk keluarganya gitu ya. Kalian beli rumah, kalian beli mobil, sampai suatu saat di usia sudah menjelang mau tidak produktif lagi, yaitu di usia menjelang 50 ini adalah puncak kejayaan kalian. Ya, jadi jangan sia-siakan puncak kejayaan kalian. Karena apa? Karena kalian tidak akan bisa kembali menjadi peningkatan seperti ini. Itu yang terpenting. Ya, sehingga ketika kalian nanti sudah tidak produktif lagi, mungkin usia tidak produktif itu sekitar 60-65 ya, bukan 55 ini, karena 55 zaman dulu pegawai negeri itu pensiunnya umur 55 atau 56. Sekarang sudah mundur. Ya, pensiunnya pegawai negeri 58 dan pensiunnya dosen itu 60 sampai 65. Ya, kalau dia pendidikannya tinggi dia sampai 65, kalau dia profesor sampai 60 sampai 70. Nah, seperti itu. Jadi bergantung pada jenis pekerjaannya, ya. Nah, jadi ketika kalian sudah berada di puncak kejayaan untuk masa usia produktif, maka kalian nantinya akan segera menurun pendapatannya.
Ya. Jadi begitu pendapatan menurun, maka kalian harus tetap hidup kan, tetap pengeluaran tetap jalan terus kan. Nggak mungkin kalian begitu kalian tidak bekerja, maka kalian pun juga tidak makan, nggak mungkin, ya kan? Jadi di sini artinya bahwa kalian terus tetap pengeluaran terus bertambah, tapi pendapatannya sudah tidak ada. Nah seperti itu. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan mendapatkan penghasilan nol seperti ini gitu ya, tapi kalian sudah punya simpanan, maka itulah yang diberi nama investasi ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat simulasi kebutuhan pensiun tadi ya, cara ngitungnya seperti ini ya. Kalian sekarang usia sekarang 35 itu artinya kalian sudah mantap ya. Mantap dengan pekerjaan kalian berkarir di sana gitu ya. Usia 35 tahun gitu ya. Nah, mulai kalian memikirkan untuk segera investasi ya, memikirkan masa pensiun. Jadi jangan dihabiskan usia pensiun kalian 55 tahun tadi itu tidak untuk menyimpan uang walaupun itu sedikit ya, jangan. Nah, terus kemudian masa pensiun itu biasanya sampai usia 70 tadi ya, usia 70. Jadi kalian ini harus benar-benar memanfaatkan uang di usia 55 sampai 15 tahun kemudian ya. Nah, padahal kebutuhan hidup itu tetap, misalnya kalian ya sudah mau enggak mau saya pengeluaran saya tiap bulannya adalah 10 juta per bulan misalnya. Ya, maka sekarang dari 10 juta per bulan ini asumsikan kalian memiliki deposito berapa persen ya, deposito 6% misalnya. Ini terserah kalian, 6% dari penghasilan kalian atau 6% dari pengeluaran kalian atau 6% dari apapun, itu merupakan asumsi Anda sendiri ya. Jadi saya setiap bulan harus mendepositokan uang saya sekian persen misalnya ya, atau saya punya uang deposito sekian ratus juta misalnya ya, nah suku bunganya misalnya sampai dengan 6% gitu ya, itu sama saja. Nah terus kemudian kalian juga menghitung inflasi. Apa itu inflasi? Yaitu inflasi itu uangnya tetap ya, uangnya katakan kalian punya pendapatan 10 juta, terus kemudian juga tunainya 10 juta tapi nilainya itu berkurang ya. Jadi kalau kalian beli telur dulu harganya 10.000 per kilo, sekarang nggak bisa lagi, harga telur bisa aja 17,5 kilo 17,5 ribu, bisa juga 20.000, bisa 25.000 dan seterusnya. Nah, itu artinya sebenarnya nilai uang kalian itu turun, itu inflasi. Ya. Nah, terus kemudian kalian juga mengasumsikan mengeluarkan uang sebesar 25%, yaitu hasil investasi reksadana saham. Misalnya kalian asumsikan kalian punya tabungan juga 25%. Ya, sehingga kalian ngitung kebutuhan pensiun saya ketika masa pensiun 15 tahun kemudian ini, kalian harus bisa mendapatkan uang 9,08 miliar. Nah, artinya apa? Kalau kalian menginginkan punya uang segini di masa pensiun, maka kalian harus punya investasi sebesar 19.650.000 per bulan, atau kalau dalam bentuk reksadana, kalian juga harus menyimpan sebesar 1.351.000 per bulan. Ini yang kalian harus disimpan. Nyimpannya nanti, nah saya mau ajari, nyimpan di bank atau nyimpan di dalam bentuk investasi lainnya. Oke, nah itu adalah bagaimana kita mau memanage kebutuhan pensiun kita. Itu harus dipikirkan sejak dini, ya, sehingga nanti kalau kalian di usia tua tidak terlunta-lunta, ya, seperti itu. Nah, iya, kalau sekarang kalian aja posisinya kan sekarang kalian sebagai anak ya, sebagai seorang anak dari orang tua yang sedang membiayai kalian kuliah, ya. Jangan lupa, ya, pendidikan itu adalah investasi terbaik bagi seorang anak. Ya, jadi orang tua itu harusnya wajib menginvestasikan seorang anaknya untuk mengambil pendidikan setinggi-tingginya. Karena investasi pendidikan itu melebihi dari investasi ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, coba bayangkan kalau kalian misalnya sekarang kalian tidak mau kuliah, udah pendidikan saya hanya SMA saja. Ya kalian akan pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya akan setara dengan ya itu aja gitu ya. Mungkin kalian hanya sekedar sebagai admin, administrasi, atau mungkin kalian hanya sekedar sebagai sebagai cleaning service. Bahkan cleaning service sekarang itu juga ada siswa-siswa SMA gitu ya, bahkan tukang bersih-bersih di jalan. Ya, saya pernah waktu ke Jakarta dulu itu, nah saya sambil menunggu taksi gitu ya. Nah, terus kemudian saya ini ada orang nyapu di jalanan. Itu pada waktu
gubernurnya masih Ahok, ya, masih Pak Ahok. Saya tanya waktu itu sambil dia bersih-bersih di dekat halte saya menunggu taksi itu ya, saya tanya, Pak, apa namanya, pasukan Urin itu ya, pasukan Urin. Bapak pasukan Urin ya? Iya. Ibu dari mana, Bu? Dari Surabaya. Pak, gajinya banyak toh Pak, jadi pasukan Urin. Iya Bu, terjamin Bu di sini nih Bu. Bahkan teman saya yang sarjana pun Bu, ada Bu yang mau menjadi pasukan Urin. Coba bayangkan di Jakarta. Seorang sarjana itu mau menjadi pasukan Urin. Pasukan di sini pasukan kuning gitu ya, tukang sapu-sapu di jalan. Ya, karena apa? Karena penghasilannya tetap. Sementara kalau kalian yang hanya lulusan SMA atau kalian masih lulusan S1 tapi belum punya pekerjaan, nilai kalian mendapatkan per bulan itu konstan bagi orang kecil, orang sederhana, itu sangat didambakan. Ya, sehingga rela dia menjadi menjadi tukang sapu bersih-bersih. Ya, upahnya sama dengan upah UMR. Ya, upahnya sama seperti kalian upah yang orang yang bekerja di kantoran, ya. Kenapa? Karena mereka hidup di jalan. Jadi istilahnya tunjangannya lebih banyak. Ya, entah itu tunjangan kesehatan atau tunjangan apa, sehingga kalau digaji di gajian satu nilainya sama dengan UMR. Nah, kalau kalian kantoran apa yang terjadi? Kalian kantoran ya kalian harus necis ya. Kalian harus ke kantor menggunakan baju yang bagus. Pokoknya istilahnya kalian harus parlente gitu, harus kelihatan tampil bagus kalau kerja di kantoran. Kalau mereka pekerjaannya beda memang, tapi pendapatan UMR-nya sama gitu ya. Dan mereka tidak perlu baju bagus, mereka tidak perlu tidak perlu untuk penampilan kayak gitu ya. Nah, sehingga dia lebih safety dalam menyimpan uangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kalian mulai berhitung bagaimana cara kalian di usia 35 tahun nanti sudah bisa menghasilkan kurang lebih 20 juta per bulan untuk menabung, untuk didepositokan. Atau reksadananya sekitar 1,5 juta untuk disahamkan, misalnya kayak gitu. Ya, dan sekarang mulai hitung-hitungan. Oke? Nah, jadi sekarang kalau kalian sudah berpikir bahwa saya punya penghasilan dan saya sudah punya tahu pengeluaran saya tetap saya berapa gitu ya. Kalau bisa pengeluaran itu dibuat sekecil mungkin tapi tetap kalian enjoy ya, kalian happy. Jangan kalian nyimpen uang rapat-rapat sementara kalian itu terlunta-lunta, istilahnya makan dikurangi, hiburan dikurangi. Nah, itu kalian nanti stres sendiri ya. Jadi boleh melakukan hal itu tapi ya jangan terlalu banget gitu ya, terlalu apa istilahnya kalau di orang Jawa itu jangan soro gitu ya. Ya, jangan terlalu ini. Oke. Nah, jadi sekarang kalian saya beri pengertian tentang investasi. Jadi uang penghasilan tadi di usia kalian untuk pensiun tadi harus bicara tentang kalian punya uang tabungan berapa gitu ya. Sehingga jadikanlah nanti uang tabungan kalian ini sebagai apa? Sebagai passive income di usia nanti, di usia kalian tua nanti. Kalian jalan-jalan ya, kalian pergi ke luar negeri, kalian menikmati hidup. Nah, itu benar-benar manusia yang sangat manusia yang benar-benar manusia sejati ya, seperti itu, yang bisa menikmati duniawi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sekarang kalau kita kembali ke investasi tadi, apa artinya investasi? Yaitu merupakan komitmen pengelolaan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Jadi keuntungannya tadi ya, kalian nanti akan mendapatkan uang di masa kalian sudah tidak produktif kembali ya, tapi tetap punya uang. Senilai ketika kalian produktif, itu maksudnya yang tadi hitung-hitungan simulasi tadi. Ya, nah esensi alamiah dari investasi itu adalah apa? Mengurangi konsumsi saat ini karena kalian tadi menabung, menginvestasikan dalam bentuk lain, dan merencanakan konsumsi yang mendatang. Jadi kalian dengan menginvestasikan uang Anda, itu sebenarnya kalian itu adalah melakukan pengelolaan dalam konsumsi kalian saat ini sampai saat mendatang. Ya, seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Esensi alamiah dari investasi. Ya, sehingga manfaat dari investasi biasanya berupa proteksi terhadap gejolak inflasi, yaitu melindungi kekayaan kalian gitu ya. Kalau tiba-tiba kekayaan kalian hilang gitu atau kalian bisa tiba-tiba tidak bekerja, tapi kalian sudah punya investasi. Oke. Tiba-tiba ada gejolak inflasi, kalian masih punya cukup uang untuk membiayai hidup kalian, ya seperti itu. Terus manfaat berikutnya adalah peningkatan nilai kekayaan atau aset di masa yang akan datang. Jadi istilahnya menabung dari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah, itu merupakan pepatah yang benar ya, pepatah yang benar terjadi. Kalau kalian mengumpulkan sedikit-sedikit, hasilnya nanti akan dipanen di kemudian hari. Ya, seperti itu.
Oke, manfaat berikutnya adalah mengantisipasi ketidakpastian pendapatan di masa yang akan datang. Nah, itu. Ya kalau sekarang kalian masih jaya-jayanya, ya sudah kalian menabung dengan jaya-jayanya gitu ya. Nah, karena apa nanti kemudian suatu saat di masa yang mendatang ada masalah, nah kalian masih tetap bisa berhidup normal ya, seperti itu. Oke, jadi kalau tadi saya di sini ada mengalami penyusutan, maka nilai uang pun juga demikian. Ya, hari ini kalau kalian punya uang $10.000 gitu ya, nah pada saat nanti tetap nilainya $10.000 ya, tapi nilainya menurun ya. Jadi tadi itu inflasi tadi ya. Jadi uang itu akan menurun nilainya dibandingkan pada 10, 5 tahun atau 15 tahun ke depan. Ya, jadi kalau kalian dulu beli rumah seharga 500 juta, itu sudah bagus, sudah sekitar 200 meter persegi. Sekarang kalian beri 2M, hanya ukuran 90 meter persegi, bayangkan. 200 meter persegi dulu itu 500 juta, sekarang 90 meter persegi, ya itu sudah 2M. Coba. Jadi artinya apa? Artinya 2M sama 500 juta, itu lebih tinggi 500 juta. Karena kalian mendapatkan rumah yang ukuran 200 meter persegi, bayangkan inflasinya sungguh luar biasa, ya, apalagi untuk properti seperti itu. Oke, nah jadi kalian harus ingat itu, ya. Nah kalau kalian saham ini kebetulan saya tidak bermain saham ya, jadi mungkin yang kalian yang apa namanya yang bekerja di saham gitu, nah itu bisa aja mengerti ya tentang indeks harga konsumen dan inflasi dari bulanan Indonesia ya. Jadi dari tahun ke tahun itu akan mengalami fluktuasi ya seperti itu. Oke, jadi sekarang seperti yang pernah saya sampaikan ada konsumtif dulu itu ya yang pada waktu di awal kuliah dulu itu ada konsumtif sama kalian ini apakah benar-benar itu dibutuhkan barang itu ya. Jadi sekarang kalau kalian sudah mau membelanjakan uang kalian sejak sekarang ya, sebenarnya seharusnya sejak awal gitu ya, tapi udahlah karena kalian dapat ilmunya hari ini misalnya, maka sejak saat ini kalian harus bisa berpikir, bisa membedakan antara itu konsumsi dan itu untuk investasi. Ya, jadi sehingga tidak hanya sekedar itu barang produktif dan itu barang konsumtif, tidak hanya sekedar itu, tapi kalian sudah memikirkan ke depan, ya, yaitu kalau kalian mengkonsumsikan sesuatu, ya katakan kalian suka beli barang-barang mewah, beli jam Rolex, misalnya jam yang mahal-mahal gitu ya, dia cepat rusak, suatu saat dipakai bertahun-tahun gitu ya, dipakai ini bahkan kena air atau mungkin jatuh atau apa gitu ya, bisa rusak. Kalian beli HP yang bagus-bagus, setiap ada keluaran HP baru, kalian beli, ada keluaran lagi baru, beli lagi kayak gitu ya. Itu lama-lama juga rusak ya. Kalian beli mobil pun juga lama-lama aus ya. Entah itu bannya, entah itu harus ganti oli, ganti kopling, ganti kanvas rem, ganti macam-macam gitu ya. Nah, itu semua juga akan cepat rusak ya. Bahkan dijual pun semuanya ketika dia sudah jadi barang bekas akan menurun nilainya. Ya, seperti itu. Oke. Tapi bayangkan ketika kalian investasi, kalian beli satu saham ya. Nah, saham itu tidak akan rusak, dia akan terus meningkat ketika kalian memang sahamnya benar gitu ya, pemilihannya ya. Terus kemudian kalian juga menabung di bank, kalian akan dapatkan bunga bank. Ya, seperti itu. Kalian investasi tanah, kalian juga bisa nanti mendapatkan tanah lebih dari yang dibeli saat itu, akan mendapatkan uang yang berlipat-lipat. Nah, itu bandingkan ya. Konsumsi seperti apa dan investasi seperti apa. Ya. Nah, jadi sekarang bentuk-bentuk investasi itu apa saja? Bisa saja kalian investasi dalam bentuk tanah dan rumah. Beli tanahnya saja atau beli rumahnya saja, tapi rumahnya nanti masih dalam bentuk SHGB ya, hak guna bangunan. Nanti suatu saat setelah kalian lunas, maka ubahlah menjadi sertifikat hak milik ya. Jadi kalian akan bisa punya SHM. Nah, demikian juga kalian bisa menabung gitu ya, menabung di bank seperti itu. Nah, suatu saat kalian akan butuh uang tinggal diambil lewat ATM misalnya ya. Terus kalian juga bisa investasi dalam bentuk emas ya, dan juga bisa dalam bentuk saham seperti ini ya. Jadi banyak cara, banyak bentuk dalam berinvestasi ya, seperti itu. Oke. Tapi yang utama adalah investasi apa yang terbaik? Investasi pendidikan, itu saran saya. Ya, karena dengan adanya kalian pendidikan, kalian akan memiliki kesejahteraan yang lebih dan masih dihargai oleh orang lain ketika kalian memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Oke.
Jadi pertanyaan berikutnya adalah berapa besar yang harus diinvestasikan gitu ya. Nah, di sini kalian harus mulai menghitung ya. Dana kebutuhan dasar kalian berapa. Terus dana kebutuhan mendadak. Jadi misalnya bisa aja sewaktu-waktu kalian butuh, mungkin orang tua kalian sakit ya, kalau kalian bekerja, belum menikah, itu kan kalian juga harus memikirkan orang tua ya, karena orang tua itu yang membesarkan kalian ya. Jadi kalian juga ikut memikirkan apabila ada dana kebutuhan mendadak ya. Nah, itu adalah merupakan investasi dasar yang harus kalian penuhi ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini kalian harus apa? Biasanya kalian cukup dengan hanya menabung atau deposito, belum bisa untuk membeli tanah, rumah ya kalau masih di awal-awal seperti itu. Oke, jadi kalian mulai menabung dan mendepositokan uang kalian ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalian sudah memikirkan saya harus invest untuk pendidikan anak-anak saya kalau nanti kalian menikah ya. Terus kemudian saya juga akan invest untuk dana pensiun saya misalnya kayak gitu. Ya, nah kalian sudah memikirkan hal itu sehingga dari sini kalian sudah memikirkan bentuk investasinya adalah biasanya berupa reksadana atau saham tadi ya sudah mulai meningkat. Tapi bukan berarti deposito atau tabungan tidak ada ya. Deposito tabungan itu tetap ada terus kemudian ditambah lagi reksadana ya seperti itu. Oke. Nah, jadi sebaiknya kalau kalian punya uang, uangnya itu jangan diletakkan dalam satu keranjang. Ya, apa artinya? Kalau satu keranjang itu misalnya telur, telur itu satu keranjang pecah, jatuh semua, akhirnya dia tidak jadi telur yang bisa dimanfaatkan. Ya, sama dengan uang kalian. Kalau kalian menginvestasikan uang, ya seperti yang zaman krisis moneter dulu, kalian nyimpen uang, ternyata uang nilainya apa dulu itu? Kalian menyimpan uang rupiah, ya nilai uang rupiah katakan pada waktu itu sudah punya uang 100 juta, tapi pada waktu itu dolar 1.500, tapi begitu dolar 20.000, ya kalian beli barang-barang sudah tidak lagi seperti harga yang dulu, maka nilai 100 juta kalian itu akan langsung merosot seperti zaman dulu itu ya. Makanya sekarang ini kalian harus punya banyak tempat untuk sarana investasi ya. Nah, sehingga dari sini kalian sudah bisa berpikir kalian punya warisan. Warisan itu bukan berarti warisan dalam tanda kutip kalian meninggal dulu baru kalian dapat warisan dari orang tua. Bukan itu ya. Ini warisan untuk investasi ya. Jadi ketika kalian sudah memiliki uang lebih, uang warisan gitu ya, seandainya uang itu benar-benar ada, kalian dapatkan dari orang tua kalian ya, maka sarana investasinya adalah jangan yang ketiga ini, aset lainnya lagi. Jadi mungkin ada tanah, rumah, bangunan dan seterusnya gitu ya. Seperti itu atau apartemen saat ini. Ya. Oke. Jadi sekarang kita yang tadi saya katakan diversifikasi dari sebuah investasi, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi makanya tadi itu ada deposito, ada tabungan, ada reksadana, ada aset lainnya, rumah, tanah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Karena investasi itu juga high risk dan high return ya. Risikonya tinggi tapi pengembaliannya pun juga tinggi ya. Jadi kalian harus memikirkan tujuan investasi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu dipikirkan ya. Kalau jangka menengah itu 5 sampai 10 tahun, tapi kalau jangka panjang kok lebih dari 5 tahun, Bu, ada 6. Nah, ini terus berjalan dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu seperti jangka panjang seperti itu. Oke. Jadi sekarang kalian berpikir dulu yang tadi kebutuhan dasar, deposito sama tabungan itu kalian memikirkan dalam jangka pendek. Ya, investasi jangka pendek. Karena apa? Kebutuhan sewaktu-waktu deposito bisa dicairkan, ya. Sekarang deposito itu tidak menunggu masa untuk kena penalti, enggak sekarang. Ya, sekarang enggak ada masa penalti. Untuk beberapa deposito, hampir semua deposito sekarang itu tidak ada penalti. Cuma bedanya apa? Kalian tidak dihitung masa penyimpanan uang sebelumnya itu tidak dihitung. Ya, seperti itu. Jadi misalnya gini, kalian menabung, kalian investasi dalam bentuk deposito itu 3 bulanan misalnya ya. Kalian mendepositokan dalam masa 3 bulanan sehingga ketika kalian setiap 3 bulan itu mendapatkan bunga deposito ya. Maka ketika kalian di usia 2 bulan mau diambil ya, jadi sebelum 3 bulan berakhir di usia 2 bulan itu diambil, maka uang kalian tidak dikenakan penalti, cuma kalian uang 2 bulannya itu tidak diberi bunga deposito. Itu bedanya sekarang. Ya, kalau dulu kan enggak, dulu itu ada beberapa yang masih ada penalti ya, seperti itu. Oke, itu deposito. Nah, terus untuk tujuan investasi yang pertama misalnya ya adalah properti. Nah,
investasi properti ini menjadi pilihan utama dari kebanyakan orang. Karena apa? Karena orang beranggapan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengembangkan uang itu adalah beli rumah. Ya, karena apa? Minimal nanti bisa kalian tempati sendiri, gitu ya. Dan kemudian Anda pun juga bisa menguasai atau mengelola sendiri investasinya. Karena kalau rumah kalian tempati, kalian bisa jual sekarang, bisa jual nanti, atau bisa disewakan, atau bisa dikontrakkan, atau bisa diapakan gitu ya. Itu kalian kelola sendiri. Itu kelebihan daripada properti. Ya, tidak bergantung pada orang lain. Ya, namun hal itu bukanlah satunya keuntungan berinvestasi di properti. Karena apa? Yang paling menarik sebenarnya dari investasi properti ini adalah memungkinkan Anda untuk menggunakan uang orang lain untuk mulai berinvestasi. Jadi artinya bahwa kalian sebenarnya tidak perlu membeli rumah sendiri, kalian mainkan saja properti orang lain. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, loh bagaimana caranya, Bu? Ya sudah, kalian bisa aja jadi agen properti gitu ya, menjualkan apa namanya rumah-rumah yang ingin orang-orang yang jual. Akhirnya seringkali kan misalnya era gitu ya, era jual rumah, hubungi nomor HP sekian kayak gitu kan. Bahkan satu rumah bisa saja banyak agen-agen properti yang lain. Itu kalau menjual rumah-rumah orang lain ya. Atau bisa kalian juga menjadi apa namanya pekerja atau bekerja di developer kayak gitu ya. Nah, kalian juga memiliki investasi di sana misalnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi sekarang yang kalian pikirkan adalah selain kalian bisa mengelola sendiri keuangan properti Anda, tapi kalian juga bisa mengelola properti orang lain. Itu hebatnya investasi properti. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kalian ketika memilih properti sebagai bentuk investasi kalian, maka sebenarnya properti itu juga punya bubble, juga punya masalah-masalah gitu ya yang harus dipikirkan. Kenapa? Karena membeli properti itu harus melihat lokasinya di mana gitu ya. Oke, sekarang harganya murah gitu ya. Kalian beli, wah aduh harganya murah. Kalian beli 2 ya berjejer gitu ya sehingga nanti bisa dijadikan satu rumah gitu ya sehingga jadi besar gitu ya. Itu lokasinya. Ternyata lokasinya tidak strategis. Maka ketika nanti dijual, wah dijual sampai rumahnya hancur, tidak laku-laku. Ya, itu berarti namanya properti bubble. Ya, jadi ada kendala-kendala di sana. Oke, harga itu juga menentukan. Oke, jadi pada waktu kalian membeli tadi murah, belum tentu lokasinya baik ya. Tapi bisa juga harganya murah, memang orang itu lagi butuh uang gitu ya menjualnya. Nah, itu bisa banyak ini. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Terus kemudian fasilitas pendukung dari properti tersebut itu apa? Nah, apakah masih punya tanah sisa gitu ya untuk kalian mungkin bercocok tanam nanam mangga supaya bisa berbuah atau nanam bunga-bunga gitu ya atau nanti kalian berbisnis hidroponik jadi ada tanah sisa di situ ya itu fasilitas pendukung salah satunya. Fasilitas yang lain adalah apakah di sana itu sudah tersedia apa namanya tandon gitu ya, itu tandon penting. Kalian harus memiliki tandon, ini saya kasih tahu ya kalau kalian memilih properti. Kalian itu harus memilih kalau rumah itu sebenarnya punya tandon bawah tanah, juga ada tandon di atas tanah. Ya, kenapa? Karena biar kalian memiliki persediaan 2 kali lipat dibandingkan oleh orang lain. Ya, itu pengalaman saya sendiri. Jadi saya punya tandon di bawah. Nah, air pump saat ini itu keluarnya hanya di malam hari, kecil lagi ya, kecil sedikit. Nah, padahal kebutuhan kita untuk mandi, untuk makan, untuk masak, untuk segala macam ya, itu semuanya dengan air. Cuma bedanya adalah untuk masak jangan pakai air pump gitu ya, karena air pump tidak layak untuk dikonsumsi di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri tidak, air keran itu juga langsung bisa diminum. Ya, jadi fasilitas pendukungnya adalah kalian harus memiliki tandon. Kalau seandainya di sana sudah ada tandon ditanam, ya kalian juga buat tandon di atas karena begitu air tandon di bawah itu sudah penuh, disedot ke atas sehingga kalian punya persediaan 2 tandon. Nah, seperti itu ya. Sehingga apabila ada mati, ada rusak atau apa, kalian tidak perlu membeli tangki, membeli air kayak tetangga saya itu pada waktu air mati bingung cari tangki untuk beli air PDAM. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian apakah rumah kita itu berada di pusat bisnis, itu juga harus dipikirkan, dan lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, inilah yang harus dipikirkan ketika kalian memiliki investasi properti. Oke? Nah, keuntungannya adalah sifat propertis itu terbatas ya, membuat nilainya selalu naik. Jadi kenapa kok kalimat seperti itu? Rumah semakin lama semakin habis. Kenapa? Karena tanahnya sudah habis, tidak bisa lagi dibangun rumah. Makanya begitu sifat properti ini terbatas ya,
orang terus lahir, orang terus besar, orang terus dewasa, butuh rumah ketika menikah gitu ya. Nah, kan ternyata sudah ada lahan untuk dibangun. Ya sudah tadi akhirnya dia membeli tanah dari orang-orang lain ya. Maka tadi sifatnya terbatas membuat nilainya jadi selalu naik. Itulah kunci dari kenapa harga rumah selalu naik ya. Terus perlindungan dari inflasi, ya itu juga gitu. Rumah itu inflasinya sangat jarang gitu ya, sangat jarang, malah tidak akan bisa turun, minimal sama kalau kalian jual ya, seperti itu. Oke, untuk membeli properti tidak harus memiliki uang cash senilai harga properti yang dibeli karena kalian bisa cicil bank ya, mengambil kredit di bank. Oke, nilai properti dapat ditingkatkan signifikan dengan nilai modal yang sedikit ya. Jadi itu sesuai dengan itu, dengan nilai modal yang sedikit ya, nilai properti itu. Oke, untuk mengambil keuntungan dari properti kita tidak perlu menjualnya, ya. Nah, tidak perlu menjualnya tadi kan kalian bisa disewakan atau mungkin juga bisa digadekan gitu ya, atau sertifikatnya ditaruh di bank terus kemudian kalian pinjam uang dengan agunan rumah Anda misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kalian tidak kehilangan rumah. Oke, tapi kalian dapat uang. Nah, sebagai sarana penghematan pajak secara legal dan menguntungkan. Jadi karena rumah itu pajaknya hanya sedikit, yaitu hanya dapat pajak apa? PBB saja, yang nilainya hanya sekitar 0,5% dari harga NJUP-nya. Ya, seperti itu. Jadi sangat sedikit penghematan pajak. Oke, bahkan sekarang kalau kalian laporan pajak setiap laporan pajak pribadi gitu ya, rumah belum kena pajak. Oke, seperti itu. Ya, tapi tetap kalian harus melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan nanti suatu saat kalian punya harta tiba-tiba muncul, tiba-tiba kalian menjual gitu ya. Loh ini dulu kok tidak pernah dilaporkan pajaknya. Nah, bisa kena seperti itu. Ya. Jadi saat ini kalau kalian punya rumah, kalau kalian sudah diberi investasi sama orang tua ya, punya rumah dan punya apa segera laporkan pajaknya karena belum ditarik pajak ya, seperti itu. Oke. Nah, bank itu juga sangat menyukai properti. Jadi biasanya kalau kalian diberi kredit oleh bank itu biasanya dengan dalam urusan properti ya. Kalau kalian pinjam uang di bank hanya sekedar pinjam itu biasanya nilainya lebih kecil ketika kalian pinjamnya dalam bentuk properti ya. Itu keuntungan dari properti. Oke. Nah, kesalahan investasi itu apa? Kesalahan investasi ketika kalian memilih properti yaitu tidak ada rencana tujuan yang jelas dan tertulis. Tidak mencari nasihat dari pakar properti atau investor properti yang sukses ya. Nah, membeli rumah sebagai investasi properti yang tidak menghasilkan cash flow positif dan membeli properti hanya sesuai keinginan Anda dan bukan melihat keinginan calon pembeli atau penyewa di masa datang. Rumah itu kan nantinya dijual ya. Nah, otomatis itu sebenarnya rumah kalian itu adalah juga punya rumah orang lain nantinya. Ya, atau untuk penyewa nantinya. Kalau rumah kalian tuh belinya asal-asalan, reot gitu ya, reot dalam arti sedikit-sedikit nanti dindingnya sudah enggak karuan gitu ya. Nah, itu berarti nanti begitu kalian ada pembeli, pasti dia akan menurunkan harganya. Ya, jadi ketika kalian membeli properti, kalian investasi properti, maka sebenarnya investasi itu adalah bukan hanya sekedar untuk Anda, tapi untuk calon pembeli di masa mendatang. Ya, siapa tahu kalian sudah tua gitu ya, sudah menikmati, aduh rumah saya kok besar ya, saya tidak sanggup untuk bersih-bersih gitu ya. Nah, terus akhirnya kalian jual aja, cari rumah yang kecil misalnya. Nah, seperti itu. Oke. Membeli properti yang murah tetapi di lokasi yang salah. Nah, itu juga tadi yang saya katakan ya. Membeli rumah impian dan merenovasinya secara berlebihan ketika Anda menikah. Nah, wah direnovasi ini akhirnya apa? Harga renovasi 2 kali lipat dari harga kalian beli rumah. Itu nanti jual harganya ya turun, enggak bisa sesuai dengan pengeluaran renovasi sesuai dengan keinginan tadi. Ya, minimal nanti sama kan rugi. Ya, jadi kalian harus punya rumah impian tapi renovasinya jangan berlebihan nanti. Ya, lebih baik diinvestasikan dalam bentuk beli rumah lagi, ya seperti itu. Oke, membeli rumah di luar kemampuan keuangan itu juga salah. Kalian ngambil kredit bank untuk ngambil rumah, ternyata kalian tidak mampu bayar, rumah kalian hilang, dilelang nanti. Ya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan keuangan. Anda masih membayar cicilan uang rumah Anda sampai Anda pensiun. Jadi jangan mengambil cicilan rumah sampai Anda pensiun. Kalian hitung sekarang ya. Jadi misalnya kalian umurnya tadi 35 tahun. Bank itu bisa meminjamkan uang sampai 20 tahun. Jadi kalian mengangsur pinjaman di bank untuk nyicil rumah selama 20 tahun. Apa yang terjadi? Rumah tersebut lunas tapi kalian pensiun. Jadi sepanjang hidup kalian, sepanjang masa produktif kalian untuk bayar rumah. Jangan. Kalau kalian ngambil rumah, ambillah paling lama itu 8 tahun. Jangan lebih dari 8 tahun karena
Ya tadi itu, kemampuan kalian uangnya harus untuk bayar di bank. Kalau kalian bayar 20 tahun, oke Bu, saya kan nyicilnya sedikit Bu di bank Bu. Oke, benar. Tapi kalian hitung, kalian bayar bunganya selama 20 tahun. 20 tahun dikalikan 12 bulan berapa? 120 bulan. Nah, coba ya. Jadi kalian kok 120 bulan, kalikan 20 bulan kali 12, 240 bulan. Nah, bayangkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau nyicil rumah sebaiknya jangan panjang ya. Maksimum mentok 10 tahun ya. Syukur-syukur 5 atau 8 tahun. Oke, itu investasi properti ya dengan segala tadi ya keuntungan sama kekurangannya ya. Sekarang emas, ya investasi emas itu bisa berbentuk emas perhiasan, bisa berbentuk emas batangan, bisa berbentuk koin emas, ya, bisa berbentuk sertifikat emas, bisa berbentuk saham pertambangan emas atau kontrak emas berjangka. Ya, tinggal kalian pilih investasi yang mana yang kalian suka. Ya, seperti itu. Oke. Keuntungannya adalah kalian akan memiliki investasi terbaik pada kondisi tertentu. Kalau harga emas itu mahal, bagus gitu ya, dilepas aja gitu ya. Nah, terus kalian beli lagi nanti kalau sudah harga murah. Nah, misalnya contohnya seperti itu, ya. Nah, emas itu lebih daripada sebuah alat penyimpanan yang sehat. Jadi yang paling sehat yang menyimpan uang itu adalah dalam bentuk emas karena dia tidak fluktuasinya tidak terlalu tinggi ya seperti itu. Jadi dia investasinya adalah jangka panjang emas itu. Oke. Nah, terus kemudian juga mudah menginvestasikannya dan dia liquid, cepat cair ya. Cepat cair artinya kalau kalian butuh ya dilepas, kalau enggak butuh ya disimpan. Nah, kayak gitu. Ya. Itu kelebihan dari emas ya. Sekarang harga emas ya itu kalian juga harus memikirkan apa namanya? Kapan lepas, kapan tidak, sama seperti saham sekarang ini ya. Emas apalagi emas tadi ya macam-macam kan, ada emas perhiasan, ada emas batangan, emas koin, emas bentuk saham dan lain-lain. Oke. Berikutnya adalah pasar uang. Nah, ini pasar uang. Itu adalah saham tadi ya, adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut dengan pasar kredit jangka panjang. Ya, gitu ya. Jadi saham itu tadi merupakan pasar kredit tapi jangka panjang ya. Karena kalian kan membeli saham orang lain gitu ya. Nah, harus pinter-pinter. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalian harus punya broker yang baik kalau memang kalian masih punya broker. Atau kalian punya apa namanya pinjam robot gitu ya. Pinjam robot atau kalian juga bisa bikin robot ya. Dosen-dosen di sini banyak yang bikin robot. Malah kemarin mahasiswa les saya punya les-lesan mahasiswa Taiwan ya. Mahasiswa Taiwan sekarang tuh masih semester 5 ini. Apa namanya dari dulu di Gloria sekolahnya SMA Gloria terus pindah ke sana. Nah, les privat sama saya, les statistik, les matematika, les ini yang apa namanya di sana itu mirip seperti kita ini materi, tapi dia itu benar-benar soal ujiannya benar-benar kebanyakan disuruh membuktikan ya, buktikan bahwa ekspektasi nilainya itu sama dengan sekian gitu. Kalau kalian kan di sini kan sering suruh menghitung ya, hitung ini gitu ya, karena kita itu sering pada apa namanya hasil ya, perhitungan hasil. Tapi kalau di luar negeri itu yang dilihat adalah proses. Ya, pendidikan itu by proses. Kalau kita pendidikan kebanyakan by riset ya. Nah, itu dia apa namanya? Dia les sama saya terus kemarin nawarin, Bu, saya bikin robot, Bu. Tugas akhir saya nanti mau bikin apa namanya tentang saham gitu ya. Dia cerita gini-gini ini, terus sekarang saya bikin robot, Bu. Nah, terus saya masukkan di Play Store. Dia coba nanti saya berikan ya. Nah, siapa tahu ada orang-orang yang ingin menggunakan aplikasinya dia untuk bermain saham itu ya. Coba nanti kalian saya beri linknya ya. Saya beri link di grup. Nah, mungkin aja kalian bisa membuatnya sama seperti itu atau mungkin bahkan bisa lebih ya seperti itu. Nah, dia itu iseng-iseng berhadiah katanya. Saya iseng-iseng, Bu, gitu ya. Iseng-iseng. Iseng-iseng yang bermanfaat ya. Siapa tahu kayak sekalian jadi kayak ini tadi. Ya, si Jeril, namanya Jeril. Mungkin kalian ada yang kenal dari SMA Gloria. Ya. Linknya saya berikan pada kalian ya. Oke. Terus berikutnya ya, bentuk investasi lain adalah obligasi. Ya, obligasi itu adalah saham pasar uang dalam jangka panjang ya. Jadi kita masuk ke reksadana aja ya. Ditinjau dari asal kata reksadana itu berasal dari
kosakata reksa artinya jaga, pelihara ya. Sedangkan dana berarti uang. Jadi artinya kita apa? Uang atau kumpulan uang. Jadi reksadana itu bisa diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan tertentu ya. Nah, ini ada undang-undangnya karena memang ini sudah diatur oleh pemerintah bahwa reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi kalau kalian menghimpun dana dari masyarakat tidak dinaungi undang-undang, kalian dianggap sebagai apa? Dikenakan hukum nanti ya, ada aturan tersendiri kalau kalian menghimpun dana masyarakat ya yang tidak benar. Nah, ini menghimpun dana masyarakatnya sudah dilindungi undang-undang. Jadi dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi ya. Jadi kalian nanti milih reksadana yang mana atau milih dalam bentuk asuransi yang lain dan seterusnya ya. Jadi sejarah reksadana itu cukup panjang, yaitu tahun 1822. Reksadana itu baru dikenalkan di Belgia. Jadi ini saya jelaskan supaya kalian paham kenapa kok reksadana itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kok diperbolehkan menghimpun dana masyarakat. Ya, dengan bentuk reksadana tertutup atau closed end fund. Kemudian menyebar ke Inggris ya, dari Belgia ke Inggris dan Skotlandia pada tahun 1860 ya, dengan bentuk unit investment trust, dan mulai dikenal lagi di Amerika Serikat pada tahun 1920. Nah, sedangkan tahun 1940-nya Amerika Serikat akhirnya membuat undang-undang khusus untuk reksadana yang dikenal dengan nama Investment Company Act tahun 1940 ya. Nah, di Indonesia sendiri reksadana baru dikenal pada tahun 1990, 70 tahun setelah 30 tahun ya. 50 tahun. Tahun 40 sudah ada undang-undang, kita 90. Jadi 50 tahun setelah Amerika ya, kita menerbitkan Kemenkeu ya, keputusan Menteri Keuangan tahun nomor 1548 dengan bentuk reksadana tertutup sama seperti yang di Belgia itu. Pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal diperbolehkan reksadana berbentuk tertutup dan terbuka dan berkembang pesat mulai tahun 1996 sampai sekarang. Ya. Nah, itu kenapa kok itu diperbolehkan, yaitu sejarahnya. Nah, sebagai sarana investasi, reksadana itu diharapkan akan memudahkan masyarakat luas dalam berinvestasi di pasar modal ya. Reksadana dibentuk oleh manajer investasi dan bank kustodian melalui akta kontrak investasi kolektif atau KIK yang dibuat oleh notaris ya. Manajer investasi akan berperan sebagai pengelola dana investasi yang terkumpul dari sekian banyak investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek seperti SBI, ya, surat saham ini ya, obligasi atau bentuk saham. Oke. Sementara bank kustodian akan berperan dalam penyimpanan dana atau portfolio milik investor serta melakukan penyelesaian transaksi dan administrasi reksadana. Dan reksadana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar. Jadi melalui reksadana, investor sudah tidak perlu repot mengelola portofolio investasinya sendiri, ya. Jadi sudah dikelola oleh orang lain juga bisa. Oke, maka sekarang kalian tidak ada matinya. Orang-orang sekarang itu berinvestasi dalam bentuk reksadana itu tidak ada matinya ya, karena dia sudah terlindungi dan tinggal kalian bisa mengelolanya dengan baik atau tidak ya. Jadi keuntungan reksadana adalah apa? Pengelolaan secara profesional tentunya, karena tadi itu sudah ada perlindungan gitu ya. Terus pembagian risiko atau minimalisasi risiko, kemudahan pencairan sama, kemudahan investasi, keleluasaan investasi, jadi artinya punya kebebasan. Terus kemudian keringanan biaya ya, dan keringanan pajak ya. Jadi kalian pun juga bisa dilaporkan pajaknya, tapi dia pajaknya juga tidak tinggi ya. Tabungan pun juga ada pajaknya gitu ya, karena kalau kalian nanti melaporkan pajak orang pribadi ya, pajak orang pribadi, maka kalian masukkan juga tabungan sebagai harta kalian. Jadi kalian tabungan, kendaraan, rumah, tanah, deposito, apapun yang harta yang kalian miliki, semua laporkan di dalam pajak orang pribadi tadi ya. Nah, supaya nanti di sana tidak kena pajak ya. Jadi bebas dari pajak. Sementara ini masih bebas dari pajak ya. Artinya tidak dikenakan. Nah, itu jadi harus masuk ya. Karena di situ ada tahun perolehannya kapan. Berikutnya adalah jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, atau reksadana campuran yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, seperti itu. Tinggal kalian memilih jenis reksadananya apa.
Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang bagaimana memilih reksadana? Pahami tujuan investasi Anda itu apa. Ya, kenapa kalian harus memilih reksadana sebagai bentuk investasi? Kenali profil risikonya. Ya, pelajari alternatif investasi yang tersedia. Pahami risiko yang berkaitan dengan tiap alternatif dari investasi yang kalian berikan. Ya, tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan finansial Anda dan tentukan strategi investasi Anda sampai ke portofolio dari produk reksadana tersebut. Ya, jadi kalian harus tahu portofolio dari masing-masing perusahaan yang punya menjual sahamnya tersebut. Ya. Berikutnya, kinerja yang dihasilkan pada masa yang lalu seperti apa ya dari perusahaan-perusahaan tersebut, pandangan manajer investasi ke masa depan seperti apa. Manajer investasi itu sama aja sebenarnya istilahnya dengan broker itu tadi ya, atau pemilik pengelola saham tadi ya. Terus prestasi masa lalunya seperti apa, kemudian manfaatkan jasa profesional, ini brokernya itu, jasa profesional ya. Dan biaya transaksi yang meliputi manajemen fee, sales dan redemption fee, itu juga ada biayanya memang. Kemudian pertahankan tujuan Anda, yaitu jangan terpengaruh fluktuasi sesaat. Jadi misalnya sekarang, harganya naik, harus diapakan gitu ya. Kalian harus action dan seterusnya, itu juga harus pinter-pinter di sini. Ya. Oke, berikutnya adalah fact sheet. Itu enggak perlu ini. Nah, sekarang bagaimana perhitungan reksadana? Ini mungkin kalian sudah paham banget ya. Di dalam investasi perhitungan reksadana, di sini ada istilahnya subscription, ya, yaitu menghitung nilai UP. UP itu adalah jumlah unit penyertaan. Apa rumusnya? Sama dengan jumlah uang pemesanan kalikan dengan 1 dikurangi selling fee yang dibebankan, ya, dibagi dengan NAB. NAB adalah nilai aktivitas bersih per unit. Maaf, saya batuk. Oke, nah berikutnya adalah redemption, ada istilah redemption ya. Di sini perhitungannya adalah menghitung NP, yaitu nilai pencairan, di mana nilainya adalah UP, jumlah unit penyertaan, dikalikan dengan nilai aktivitas bersih per unitnya, dikurangi dengan F itu redemption fee, yang dibebankan dikalikan dengan UP dikali dengan NAB. Ya. Maka nilai subscription, nilai redemption ini akan bisa lihat sehingga kalian bisa menghitung reksadana kalian. Ya. Jadi misalnya sekarang ada investasi dana reksa mawar gitu ya pada 19 November tahun 2012 itu pada jam 12 nilainya adalah 7.335 per unit ya. Terus kemudian ada lagi dijual, kalian beli lagi ya, menginvestasikan lagi dana reksa mawar lagi pada tanggal 13 Desember tahun 2012 pada jam 12 nilainya 7.337. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya ya? Maka di sini biaya-biaya reksadana yang muncul itu adalah biaya yang ditanggung oleh investor, yaitu adalah subscription fee, redemption fee, dan switching fee. Biaya yang ditanggung oleh reksadana yaitu jasa manajer investasi, jasa bank kustodian, dan biaya transaksi audit pembaharuan prospektus. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh manajer investasi adalah biaya awal pembentukan reksadana sama biaya promosi dan pemasarannya. Ya. Nah dari biaya-biaya ini otomatis biaya yang ditanggung oleh investor adalah kalian ini di sini ya posisinya. Oke. Nah contoh perhitungannya ya. Misalnya tadi tanggal 19 November 2012 kalian beli dana reksa mawar sebanyak Rp1.000 ya per unitnya. Oke. Apa namanya? Harga per unitnya adalah 7.335 ya. Kalian beli 1.000. Oke, beli 1 juta. Nah, 13 Desember yang tadi kalian beli lagi seharga apa? Beli dana reksa lagi seharga 1 juta ya, di mana harga per unitnya 7.337 ya. Maka perhitungannya adalah di tanggal 15 Januari tahun 2013 ternyata harganya sudah naik menjadi 7.427,95 ya. Seandainya diasumsikan subscription fee-nya adalah 1% dan redemption fee-nya adalah free ya, maka sekarang kalian akan mendapatkan nilai UP ya, jumlah unit penyertaan tadi ya, tanggal 19 Novembernya kalian sebenarnya uang kalian menjadi berapa? Artinya jumlah uang pemesanan kali 1 min SF ya
terus dibagi dengan NAB. Nilainya adalah 1 juta tadi, jumlah uang pemesanannya tadi kan 1 juta, dikurangi dengan 1 dikurangi 0,01 karena nilai subscription fee-nya adalah 1%, ya, dibagi dengan nilai beban tadi, ya, aktivitas beban tadi, aktivitas bersih tadi, yaitu 7.335 tadi, ya. Maka sekarang kalian akan mendapatkan jumlah uang penyertaan senilai Rp134,970, ya, seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah pada tanggal 13 Desember kalian juga hitung lagi UP-nya. Ya, nilai UP kalian adalah 1 juta dikurangi sama rumusnya, tapi pembagi NAB-nya adalah 7.337. Ya, jadi kalian akan mendapatkan nilai UP 134.933. Ya, harganya menurun kan? Kalian UP-nya menurun karena kalian memang harganya tadi lebih mahal sedikit, ya, Rp2. Oke. Nah, tapi kan selisihnya hanya 0,000 berapa itu 0,37 ya. Jadi sekarang total UP kalian ya kalian akan dapatkan nilai 269.903 ya. Itu nilai uang penyertaan Anda. Oke. Nah, dari sini sekarang kalian menghitung NP ya. Nah, di sini tadi NP itu apa? NP tadi sudah kalian dapatkan ada rumus UP dikalikan NAB dikurangi F dengan dikalikan sekian ya. Karena redemption fee-nya tadi itu free yaitu 0, maka kalian tidak perlu mengeluarkan uang sebesar UP kali NAB. Maka rumusnya adalah 269.903 dikalikan dengan harga pada 15 Januari itu nilainya 7427,95. Maka uang kalian ya itu akan dapat 2.004.825,99. Jadi kalian di November pada tanggal 19 punya uang tadi investasi 1 juta tambah lagi 1 juta. Nah, pada 15 Januari kalian sudah mendapatkan uang tambahan sebesar surplus 4.825,99. Ya, kalau kalian hanya punya berapa unit saja. Nah, kalau unitnya banyak, nah otomatis tinggal surplusnya ini dikalikan berlipat-lipat. Nah, itulah keuntungannya. Gitu cara menghitungnya. Oke. Oke, sekarang kalau bentuknya investasi adalah saham, ya. Saham itu surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Ya, karakteristik saham adalah memperoleh dividen, memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi kalian punya saham di sebuah perusahaan, gitu ya. Maka di sini akan ada hak suara di dalam apa? Rapat umum pemegang saham. Jadi kalian diundang. Misalnya kalian punya berapa persen. Kayak misalnya sekarang Nadiem ya. Nadiem kan Nadiem Makarim ya. Ini menteri itu Gojek, perusahaannya Gojek kan sekarang sudah bukan lagi hanya unicorn tapi sudah dia dekakon ya. Jadi dia sudah menginvestasikan bukan hanya sekedar 1 juta dolar gitu ya. Nah, tapi sudah masuk ke 10 juta dolar ya. Investasi per unitnya. Maka di sini sudah menjadi atau disebut sebagai dekakon gitu ya. Nah, ternyata dia banyak sekali begitu berkembang Gojek di Indonesia ini banyak sekali investor-investor yang menanamkan sahamnya di Gojek ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi si Nadiem Makarim ini, Mas Menteri ini ya, dia sudah mulai sahamnya itu sudah mulai dikeluarkan sedikit-sedikit sehingga dia itu sekarang ini sudah sekitar 40-an. Ya tinggal 40-an. Ya sekitar 60-an% itu sudah dimiliki oleh saham orang lain ya seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi kalau kalian mau saham gitu ya, carilah saham pada perusahaan-perusahaan yang memang ininya bagus ya. Kalau kalian perusahaannya tidak memiliki masa depan yang bagus, tidak ada investor yang akan memberikan dana investornya ke kalian ya. Sama seperti William Tanujaya. Kalian tahu siapa William Tanujaya? Naomi tahu Naomi? Oh, pacar saya, Bu, gitu ya. Bukan yang itu. Siapa Tokopedia, Naomi? Bu. Iya, Tokopedia, yang punya Tokopedia ya. Nah, itu Tokopedia juga gitu, dia buat dulu asalnya dia itu dari Medan ya, dia dari Medan terus kuliah di Jakarta di BINUS ya, kuliah di Jakarta. Nah, terus kemudian itu sambil dia kuliah, dia itu juga berinvestasi, dia juga
tidak diam, anak-anaknya tidak diam gitu ya. Terus dia kemudian dia mulai bekerja di perusahaan software house gitu ya. Dan dia tuh sekarang ini terus mulai gini, kok saya kok enggak mikirkan ya saya membuat marketplace saja gitu ya. Nah, saya tidak perlu punya toko. Jadi sekarang itu Tokopedia adalah kalian berinvestasi, menjual barang tapi tidak perlu punya toko. Sama seperti kalian Gojek ini, kalian punya investasi ya, investasi untuk menjual makanan, menjual jasa Gosen, Gojek dan seterusnya. Kalian tidak perlu punya motornya, punya pabrik motornya, betul enggak? Ya, kalian punya perusahaan kayak sekarang misalnya Grab, apa namanya Gokar atau Uber gitu ya. Kalian berinvestasi untuk memiliki perusahaan mobil rental, tapi kalian tidak perlu punya mobil rentalnya, betul enggak? Nah, perusahaan-perusahaan saat ini itu seperti itu semua. Jadi kalian harus sudah memikirkan bagaimana kalian punya atau bisa ngoding dalam membuat marketplace. Jadi kalau nanti kalian tugas akhir atau tugasnya buatlah tugas akhir kalian sebagai proyek kayak si William Tanuwijaya itu gitu ya. Jadi membuat marketplace yang nanti bisa dipakai untuk di kemudian hari. Nah, si ini juga gitu, dia akhirnya membuat program itu tadi untuk yang Tokopedia tadi itu. Dia menawarkan ke banyak orang, tidak ada yang ini dulu ya, masih terlunta, tidak ada yang menawarkan. Karena orang tidak pernah berpikir untuk yang saat ini orang beli-beli semua di online tanpa punya tokonya gitu ya. Barang bisa datang dengan sendirinya dan seterusnya. Nah, jadi si ini akhirnya lama-lama apa? Lama-lama bosnya sendiri yang di perusahaan itu, di perusahaan dia tempat bekerja itu yang punya investor, yang memberi investasi pada si William ini. Akhirnya terus berkembang dan ternyata sukses. Sekarang banyak sekali investor-investor yang berdatangan. Nah, itu tadi. Ya, mudah-mudahan kalian di sini setelah kuliah ini kewirausahaan sudah mulai terbuka pikirannya gitu ya. Kalian menjadi William Tanuwijaya, menjadi si apa namanya Larry Page atau menjadi siapa itu yang penemu Larry Page kan punya Google itu ya, atau kalian jadi Nadiem Makarim yang Gojek, atau mungkin kalian jadi Uber, siapa Uber itu? Uber itu dari Malaysia, ya Uber dari Malaysia namanya Tan siapa gitu ya. Nah itu dan seterusnya. Jadilah seperti itu ya. Atau Bukalapak seperti si orang yang punya Bukalapak ini orang-orang yang tidak pernah terpikir dulunya seperti apa, sekarang jadi seperti itu ya, memudahkan dengan adanya teknologi. Oke, jadi teknologi itu sebenarnya punya dua mata seperti pedang, ya. Kalian bisa memanfaatkan teknologi ataukah kalian justru hancur karena teknologi, ya. Jadi kalau dimanfaatkan ke hal-hal yang negatif, maka kalian sebenarnya teknologi menjadi sesuatu yang negatif. Oke. Nah itu. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa kalian juga nanti kalau kalian punya saham tidak perlu dipertahankan ya, kalian harus memiliki sekian persen saham tersebut, tapi kalian bisa share dengan orang lain. Karena apa? Dengan kalian share orang lain semakin bertambah kan, keuntungannya justru semakin berlipat meskipun persentasenya adalah turun ya, tapi jumlah uang pengalinya itu bertambah. Ya, seperti itu. Oke. Karakteristik berikutnya dimungkinkan untuk memiliki hak memesan efek terlebih dahulu dan terdapat potensial capital gain atau capital loss-nya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya gitu ya. Itu ada investor beli gitu ya, juga ada investor jual dan di situ ada terjadi transaksi di Bursa Efek ya, seperti itu. Oke. Jadi ada istilah PE, perusahaan efek, ada istilah LPP, kalau kalian nanti belajar di Bursa Efek ya, ada istilah LPP yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sama ada LKP, Lembaga Clearing dan Penjaminan ya. Seperti itu prosesnya. Oke, ini adalah interaktif chat-nya untuk melihat saham kalian tadi itu, ya. Terus kemudian faktor yang mempengaruhi harga saham itu bisa saja karena faktor fundamental atau faktor teknikal, ya. Kalau faktor fundamental itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, keadaan politik. Nah, itu mempengaruhi harga saham. Tiba-tiba saham anjlok atau saham naik dan seterusnya, ya. Terus keadaan industri dan perusahaan yang menerbitkan saham. Ya. Kalau faktor teknikal itu dipengaruhi oleh pergerakan harga jual beli saham itu sendiri, jumlah saham yang diperdagangkan dan data lain yang bersumber dari pasar, ya seperti itu. Oke. Nah di Indonesia masih banyak faktor fundamentalnya, kayaknya bukan di Indonesia saja deh, di seluruh luar negeri pun juga iya, di seluruh dunia, ya. Jadi faktor fundamental ekonomi keadaan negara tersebut itu juga mempengaruhi. Bahkan bukan kondisi keadaan negara tersebut, tapi secara keadaan ekonomi global itu pun juga mengalami kendala yang sama, ya seperti itu. Oke. Klasifikasi saham yang di BI, ini BI di Bursa Efek Indonesia, ya ada saham blue chip, ada saham syariah, ada saham papan utama, ada saham papan pengembangan, ya.
Jadi ikut-ikutan saham sama. Oke. Berikutnya adalah imbal hasil saham berupa capital gain atau bisa juga berupa dividen ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalian memainkan saham tersebut? Ada dua jenis pemain saham. Yang pertama adalah kalian apakah sebagai investor ataukah sebagai trader. Nah, kalau tahun sebelumnya saya tanya, kalian ada yang memilih saham? Ada. Terus itu apa namanya, cewek padahal ya, cewek ini ada. Oh, ada Bu. Sejak kapan kamu punya saham? Sejak SMA Bu, katanya gitu. Nah, itu anak yang baik gitu ya. Jadi uangnya tidak dihambur-hamburkan pada hal-hal yang tidak baik, tapi dia sudah mulai memikirkan untuk saham ya, seperti itu. Nah, investor itu apa? Tidak akan khawatir dengan naik turunnya harga saham akibat sentimen sesaat itu pemain saham apabila dia berjenis investor. Karena apa? Duitnya sudah banyak ya. Kalau dia berkurang sedikit aja sudah ada masalah. Itu mungkin kejadian kecil gitu ya. Tapi kalau trader naik turunnya harga saham justru ini menjadi bumerang ya. Jadi bingung dia. Tiba-tiba wah harga turun, wah harga naik, wah kayak rame gitu ya. Nah, itu berarti sifatnya masih trader ya. Oke. Investor ya, trader. Nah, itu kalian juga bisa tinggal memilih mana yang menjadi ini kalian ya, menjadi keinginan kalian. Oke. Kalau duitnya banyak, oke, kalian jadi investor. Nah, sekarang otomatis kalian harus menganalisa fundamental tadi, ya kan ada faktor fundamental ya. Pendekatan fundamental yang sering digunakan adalah top down. Pada bab ini kita akan belajar lebih mendalam tentang menganalisis fundamental sebuah perusahaan ya. Top down-nya seperti apa? Yaitu kalian harus analisa kondisi ekonomi seperti apa. Ini yang tadi saya bacakan ya, analisa industrinya di mana perusahaan tersebut berada, analisis kondisi perusahaannya seperti apa ya. Nah, itu oke. Ini nanti sebenarnya ada buku yang namanya analisa fundamental dalam saham ya di buku. Oke, ini. Nah, jadi seandainya ada 6 rasio keuntungan keuangan ya penting dalam analisa fundamental yang sering digunakan oleh para fundamentalis dalam memilih saham itu adalah urutannya seperti ini ya. Ada tentang dipikirkan tentang EP dolarnya, ada PR-nya, ada PV-nya, ada ROE-nya, ada DER-nya, ada dividennya ya dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau kalian mau berinvestasi, pilih yang mana atau seperti zaman dulu gitu ya. Dia nulisnya apa? Dia nyimpen di celengan dalam bentuk tanah ya. Gambar ayam, gambar apa dulu anak waktu kecil dulu ya. Nah, seperti itu. Dalam dulu kan belum ada plastik-plastik ya, jadi masih ada dari tanah liat nabungnya. Sehingga dulu waktu saya kecil nabung itu di sini, nanti kalau pengen dibuka dipecah gitu ya, dipecah gitu terus beli lagi ya. Itu sukanya gitu apa? Sukanya waktu kecil itu bukan nabungnya, tapi pengen mecahkan ayamnya itu dulu. Ya, supaya dibelikan ayam lagi. Oke. Nah, berikutnya kalau analisa teknikal itu tadi dipengaruhi oleh si saham itu sendiri ya. Jadi analisa teknikal dibangun dengan asumsi pergerakan harga adalah segalanya. Jadi kemanapun Anda berada itu membawa gadget atau membawa robot tadi itu yang membawa di mana-mana kalian Anda berada itu supaya tujuannya apa tadi? Nah, tujuannya supaya kalian tetap bisa mengikuti fluktuasinya harga saham. Ya. Berikutnya ini ada harga fluktuasinya ya. Nah, bagaimana sekarang cara atau ada 8 langkah investasi di sini ya. Yang pertama adalah pahami dulu tujuan investasi. Jadi kalian memilih investasi yang mana itu kalian harus pahami dulu ya. Kenali profil risikonya ya. Pelajari alternatif investasi yang tersedia, pahami risiko yang berkaitan, tentukan batas investasi sesuai kemampuan keuangan, tentukan strategi investasi Anda, manfaatkan jasa profesional dan pertahankan tujuan Anda ya. Nah, itu sama seperti yang tadi sudah saya katakan di depan ya. Jadi ketika risiko investasi itu mengandung tidak hanya bahaya, ya bahayanya dalam investasi itu apa? Harganya turun gitu ya bahayanya. Tetapi juga mungkin ada kesempatan harga naik. Nah, itu yang orang-orang makanya disebut dengan gambling ya, atau ada unsur judi gitu. Ada orang yang bisa mengatakan bahwa oh saham itu judi. Oh bukan, saham itu memang seperti itu ya. Kalian bisa belajar dari sana kapan harga turun dan kapan harga naik. Jadi ini mirip kata risiko dalam bahasa Mandarin yang terdiri atas 2 huruf V ya. Nggak tahu ini saya nggak bisa bahasa Mandarin ya. Artinya bahaya dan ci itu artinya kesempatan. Tinggal kalian milih, kalian menerjang bahaya atau kalian mau mengambil kesempatan tersebut, ya seperti itu. Oke, itulah pilihannya. Jadi sekarang ya tinggal terserah pada Anda. Apakah saham itu sama dengan judi? Karena tadi itu harganya naik, harganya turun, dan kalian tidak megang uangnya sendiri kan? Tapi uang itu berupa tulisan atau berupa kertas saja.
ya. Nah, sehingga itulah yang tadi ada orang menyebutnya sebagai judi. Ya, tapi semua tergantung kalian masing-masing. Oke, kalau oke, berarti selesailah materi tentang ini. Ya, materi tentang saham. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo. Ada yang tanyakan? Nilai apa? Nilai UTS-nya belum ya, belum saya koreksi. Ya nanti apa namanya koreksinya masih punya kesempatan dosen sampai 1 minggu ke depan ya. Jadi dosen jangan ditagih-tagih terus. Bu, nilai UTS yang mana, Bu? Nah, karena dosen belum masih punya waktu 2 minggu ya untuk mengoreksi UTS kalian. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan. Saya hari Sabtu besok itu menjadi pembicara webinar di Technopreneur ya di STIMIK Banjarmasin, di STIMIK Indonesia Banjarmasin. Jadi nanti mungkin materinya akan saya share ke kalian juga ya supaya kalian mendapatkan materi tambahan di luar dari materi kuliah. Oke? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Masih ada waktu. Oke, kalau masih ada waktu, sekarang saya lanjutkan ke materi berikutnya, ya, yaitu menganalisa BEP. Oke, jadi biar nanti kita punya waktu untuk diskusi di dekat-dekat menjelang mau UAS, ya. Saya buka dulu. Yuk. Oke, yaitu tentang analisis titik pulang pokok atau biasanya disebut dengan break even point. Ya, ini sebenarnya merupakan aplikasi fungsi linier untuk penentuan titik impas ya atau break even point tadi itu. Nah, kalau kalian belajar atau jurusan SIB itu diajari ada mata kuliah yang namanya matematika bisnis ya, matematika bisnis ya itu dipelajari yang seperti ini ya. Ini saya berikan di saat ini juga. Oke. Sekarang bagaimana organisasi itu bekerja ya. Ini kita definisi-definisi dulu disampaikan ya sebelum kita menghitung analisa break even point-nya. Jadi organisasi bekerja itu adalah bagaimana agar balance antara user fees, pendapatan dan pengeluaran. Jadi minimal kalian perusahaan itu minimal tidak rugi aja itu sudah senang ya dalam kondisi seperti masa pandemi ini. Jadi minimal seimbang aja sudah senang. Nah, apalagi kalau timbangannya apa? Pendapatannya lebih naik, cost-nya biayanya lebih turun. Makanya kenapa kadang-kadang perusahaan itu melakukan pengencangan ikat pinggang, contohnya mengurangi karyawan, terus kemudian juga mengurangi gajinya, mengurangi tunjangannya misalnya. Tujuannya supaya untuk mendapatkan balance saja itu sebenarnya ya. Jadi tetap hidup, tetap orang bisa tetap gajian gitu ya tiap bulannya. Itu yang pertama dilakukan. Oke. Nah, jadi variabel apa yang harus dikelola?
apa yang terjadi bila biaya cost itu tadi itu lebih dari user fees ya, maka di sini biayanya turun. Kalau semakin berat biayanya kan timbangannya akan turun kan, seperti itu. Oke. Jadi jika cost lebih besar daripada user fees-nya, maka manajer akan tunduk pada ketentuan yang berlaku agar tidak kekurangan. Ya, jadi kayak tadi misalnya biayanya banyak akan tunduk ya. Kamu harus melakukan PHK misalnya, ya harus mem-PHK. Kamu harus memotong gaji karyawanmu, ya harus mau memotong gitu supaya terjadi balance gitu aja itu saat ini ya, seperti itu. Jadi tapi kalau jika user fees-nya itu lebih daripada cost-nya, maka manajer itu justru dituduh berlebihan. Nah, kalau kalian mengantongi sesuatu yang ini juga gitu ya, banyak gitu ya, pendapatan, kalian juga perlu dituduh kamu tuh berarti kamu itu mempekerjakan orang dengan semaumu sendiri. Jadi serba salah. Ya, serba salah di sini posisinya. Jadi makanya nanti kalian harus bisa dalam suatu organisasi itu adalah yang dikelola itu selalu seimbang, sedangkan ada unsur yang untuk mendapatkan nilai profitnya. Nah, seperti itu. Ya, itu. Jadi itu harus dijaga keseimbangannya. Ya, itu kalau dia merupakan sebuah organisasi yang dilakukan secara profesional, ya seperti itu. Oke. Jadi sekarang break even point itu adalah untuk menghitung apa? Yaitu suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Ya, sering pula disebut dengan cost profit value analysis atau CPV analysis, ya BEP itu. Ya. Nah, terus kemudian masalah break even baru muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Ya, jadi perusahaan itu akan memiliki masalah kalau ada biaya tetap plus ada biaya tambahan. Nah, nanti apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variabel tambahan tadi itu kalian harus bisa membedakannya. Ya, jadi di sini asumsi-asumsi dasar analisa BEP adalah biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. Ya, jadi ini selalu pasti ada seperti ini. Oke, nanti besarnya biaya variabel secara totalitas bisa berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi. Ya, jadi dikatakan dengan biaya variabel kalau dia berkaitan dengan volume produksi. Ini diingat-ingat. Ya. Nah, apa artinya? Artinya bahwa ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama gitu, ya. Sedangkan biaya tetap itu secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume. Jadi contohnya misalnya listrik, ya. Kalian sekarang katakan jualan pisang goreng misalnya ya, jualan pisang goreng. Kalian membuat pisang goreng sebanyak 1000 kue, 1000 buah, atau kalian gorengnya cuma 10 buah pisang goreng, listriknya bisa berkurang enggak sesuai dengan penggorengan? Enggak kan? Jadi misalnya kalian menggoreng 10 pisang goreng, lampunya dimatikan gitu ya, supaya kalian karena mengikuti nilai produksi. Atau kalau kalian menghitung 1000, lampunya diterang benderangkan, enggak kan? Nah, itulah namanya biaya tetap. Ya, jadi tidak bergantung pada volume produksi atau penjualannya. Ya, nah ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Ya, seperti itu. Jadi harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa dan perusahaan hanya memproduksi satu macam produk apabila diproduksir lebih dan satu macam produk. Ya, lebih dari satu macam produk. Nah, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Ya, itu analisa munculnya BEP. Ya. Nah, sekarang manfaat BEP itu apa? Yaitu menentukan posisi laba rugi perusahaan. Ya, apakah kalian posisinya itu sudah dalam posisi laba, gitu ya? Apabila nanti kalian memiliki nilai di atas BEP-nya, itu berarti sudah dalam posisi untung, profit, ya. Tapi kalau ternyata kalian itu masih memiliki kedudukan keuangan Anda di bawah nilai BEP, berarti masih loss, ya, masih kehilangan, gitu ya, masih rugi. Oke, jadi itulah manfaat dari menentukan break even point. Oke, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi tadi itu kalian tidak mengalami kerugian itu sudah untung, ya. Seperti itu juga sudah betul, sudah. Jangan berarti untung itu sama dengan kalian memiliki uang lebih. Itu tidak selalu seperti itu. Ya, kalian balance pun itu sudah untung. Ya kan, artinya tidak mengalami kerugian. Oke.
Nah, terus kan capek, Bu, kayak gitu ya. Ya memang capek, tapi kan bisa aja dapat keuntungan yang lain. Kalian bisa ikut makan di sana, kalian mungkin bisa bisa yang lain-lainnya. Karena apa? Perhitungan keuangannya itu kan tidak harus melulu pembelian bahan ya. Pengeluaran-pengeluaran yang lain atau pendapatan-pendapatan lain kan bisa aja dalam bentuk lainnya. Oke. Nah, berikutnya menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ya, itu menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai dari break even point tadi. Tuh, ya. Sekarang definisi dari BEP, yaitu titik pulang pokok adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Jadi nol pendapatan dan kerugiannya. Ya. Nah, untuk keperluan analisa tersebut perlu mempelajari kaitan antara revenue, cost, dan net profit. Ya. Dengan BEP, maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Jadi kira-kira misalnya ada investor mau menanam saham, menanam investasi pada kalian gitu ya, kalian ditanya nanti BEP-nya berapa tahun gitu ya. Jadi BEP nanti satuannya bisa tak satuan waktu, tapi bisa juga satuan unit rupiah ya, seperti itu BEP. Oke. Nah, analisa BEP digunakan untuk apa? Bisa mengetahui jumlah penjualan minimal, tadi sudah ya, mengetahui jumlah penjualan, sudah mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian, mengetahui bagaimana efek dari perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan, ya seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke, analisa BEP memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut terpenuhi. Pertama, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat, ya, dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Itu dikatakan akurat kalau ada kelihatan perilakunya penerimaan dan pengeluaran. Jadi misalnya kalian punya restoran gitu ya, kayak di dekat rumah saya itu ada resto Mi Tokyo di Rungkut, rumah saya di Rungkut ya. Di situ ketika saya lagi makan gitu ya, nah ada apa namanya si pelayannya tadi itu sedang mengeluarkan botol-botol makanan gitu ya, botol-botol makanan itu ke dapurnya ya. Jadi dia di sini di sebelah kiri itu tempat gudangnya, gudang menyimpan bahan-bahan makanan kayak saus, kecap dan sebagainya. Di sebelah kirinya itu adalah dapurnya, sedangkan tengah itu adalah tempat kasirnya gitu ya. Kelihatan dari ini dari apa ketika pembeli itu duduk di situ ya. Jadi ada barang ini Mas saya beri ini tanda tangan gitu, disuruh tanda tangan. Jadi dia sudah menerima barang yang dikeluarkan berapa sehingga nanti bisa dicatat bahwa dia sudah mendapatkan uang atau masakannya sudah jadi berapa masakan dengan makanan yang ada ini, itu diperhitungkan semuanya. Ya benar-benar harus ada apa catatan keluar dan masuk barang. Ya seperti itu meskipun di restoran. Ya jadi harus dicatat baik-baik. Oke. Nah, kalau memang ada perilaku penerimaan dan pengeluaran seperti itu, maka kalian akan melakukan bisnis dengan relevan, ya. Terus kemudian biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Itu harus jelas kayak tadi, biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan ya selama proses produksi, sedangkan biaya variabel biaya yang berubah-ubah tadi. Oke. Efisiensi dan produktivitas tidak berubah, harga jual tidak mengalami perubahan dan biaya jual tidak berubah, bauran penjualan dan akan konstan dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Itu adalah asumsi untuk BEP ya. Sekarang bagaimana menentukan BEP? Itu bisa saja dengan menggunakan chart ya, grafik ya, membuat gambar BEP, bisa juga dengan perhitungan rumus matematis, bisa juga menggunakan efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP ya. Dilihat efek perubahan harga jual per unitnya, bisa juga dilihat jual biaya terhadap BEP-nya. Atau bisa juga efek perubahan sales mix terhadap BEP-nya ya, seperti itu. Jadi ada 3 jenis cara menentukan BEP. Oke. Sekarang yang pendekatan grafiknya, kalian lihat tadi itu, yang sudah saya katakan pendekatan grafik, pada titik merah di situ ya ada lingkaran, di situ ada titik pertemuan antara ada total cost ya. Total cost itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari jumlah antara fixed cost sama variable cost. Jadi TVC itu sama dengan total variable cost, FC itu sama dengan fixed cost. Kalau dijumlah sama dengan total cost. Jadi total cost adalah seiring dengan kalian melakukan penjualan kuantitasnya naik, maka total cost-nya juga ikut naik. Ya. Sedangkan pendapatan adalah yang horizontal, dalam satuan dolar itu pendapatannya. Maka sekarang kalau kalian ternyata keuangannya itu mengalami kenaikan, namanya TR itu adalah total return, ya pendapatan di situ sama total cost. Ketika terjadi di sana punya selisih,
Apabila dia melebihi break even point, maka diarsir warna hijau, berarti profit ya. Tapi kalau ternyata TR-nya, total pendapatannya itu adalah lebih rendah daripada total cost-nya, maka kalian akan mendapatkan loss yang diberi arsir merah itu tadi ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi profit menghitungnya adalah total return dikurangi total cost dengan nilai positif. Kalau loss itu sama dengan selisih total return sama total cost, tapi nilainya negatif, ya seperti itu. Oke, jadi kondisi break even point kalau TR itu sama dengan TC, ya seperti itu. Oke, jadi sekarang perhitungan BEP-nya dengan menggunakan cara trial and error, yaitu dengan menghitung keuntungan operasi suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Dengan cara apa? Apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka diambil volume penjualan yang lebih rendah dan sebaliknya. Ya, demikian dilakukan seterusnya hingga dicapai volume penjualan produksi di mana penghasilan penjualan tepat sama dengan besarnya biaya total. Ya, dengan besarnya biaya total. Oke. Nah, sekarang bagaimana perhitungan BEP-nya dengan rumus tadi? Maka sebenarnya rumus total cost itu sama dengan tadi apa? Fixed cost ditambah dengan variable cost ya, untuk mendapatkan TR sama TC tadi yang sudah digambarkan dengan grafik. Ya. Nah, sekarang fungsi-fungsi biaya itu apa? Fungsi biaya itu biasanya sifatnya adalah bisa linier, bisa kuadratik, bisa kubik ya, jadi dalam pengeluaran biaya tadi itu ya. Jadi ini biasakan terminologi cost, terminologi biaya. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah bersamaan dengan perubahan keluaran atau output. Jadi kalau kalian mau bikin mie goreng 1 kilo misalnya ya, nah atau ada mie goreng, ada pesanan mie goreng senilai 1 juta rupiah gitu ya, maka dia akan menghitung, oh kalau perhitungan 1 juta rupiah, maka saya akan menentukan atau katakan misalnya 100 porsi gitu aja ya, 100 porsi. Maka kalian harus ngitung 100 porsi itu butuh mie sekian gitu ya, saya bikin mie goreng. Butuh mie sekian, butuh bawang merah sekian, butuh bumbu ini sekian, itu dihitung semua ya. Nah, itu adalah berdasarkan biaya variabel. Oke. Kalau biaya tetap adalah biaya yang besarnya selalu tetap, tidak tergantung pada kuantitas produk atau keluaran. Jadi kayak tadi biaya listrik itu termasuk biaya gajinya karyawan, itu juga termasuk fixed cost ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan biaya campuran atau mixed cost itu adalah biaya yang merupakan kombinasi atau gabungan dari FC dan VC. Ya. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang berubah dengan adanya kuantitas produk tetapi tidak bersamaan atau tidak proporsional dengan kualitas atau dengan biaya tadi. Ya, itu semi variabel. Oke. Nah, sekarang kalau menghitung TR. TR tadi apa? TR tadi adalah total revenue ya atau fungsi penerimaan. Rumusnya adalah kuantitas Q dikalikan dengan harga P. P itu adalah price ya, harga. Maka rumusnya total revenue adalah harga penjualannya dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Nah, seperti itu. Ya. Nah, misalnya sekarang kalian akan mendapatkan harga P di pasar adalah Sokotonta misalnya P-nya harganya Rp30 ya. Nah, kemudian kalian mendapatkan atau menjual kuantitasnya sekian unit, maka tinggal dikalikan ya. Sedangkan total cost-nya tadi ada biaya yang tersendiri kan, ada biaya ini, biaya itu dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat selisihnya positif atau negatif untuk TR dikurangi TC. Ya. Jadi kalau TR kurangi TC itu positif, berarti kalian untung. Kalau TR min TC-nya kurang, lebih kecil 0, maka dia rugi, tapi kalau sama dia seperti ini ya. Maka sekarang bagaimana cara menghitung BEP? Rumusnya adalah seperti ini. Tadi kondisi BEP apa? Kalau kondisi TR min TC-nya sama dengan 0 ya kan, atau TR-nya sama dengan TC-nya. TR rumusnya apa tadi itu? Yaitu kuantitas dikalikan dengan price ya. Terus dengan total cost adalah fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Nah, di sini variable cost tadi apa? Variable cost kan bergantung pada jumlah produk yang dibuat, betul? Maka variable cost di sini berganti menjadi apa? Berganti menjadi V, variable cost per unitnya dikalikan dengan kuantitinya. Ya. Nah, sedangkan fixed cost ya biaya tetap gitu ya. Maka sekarang kalau PQ di VQ-nya saya pindah ke ruas kiri, maka menjadi PQ dikurangi VQ ya. V tadi variable cost per unit ya, dikalikan dengan kuantitas sama-sama Q, Q-nya saya keluarkan, maka saya kurangi dengan saya kalikan dengan selisih antara harga dan main V-nya, variable cost-nya per unit ya. Jadi fixed cost-nya sekian, maka sekarang Q-nya berapa? Q
Q itu adalah kuantitas. Jadi kalau tadi kan saya katakan bahwa BEP itu bisa punya dua satuan, ya, satuan unit atau satuan rupiah. Nah, kalau satuannya unit, maka apa jadinya di sini? Satuannya biaya jadinya apa? Kuantitas ini, kuantitas BEP itu sama dengan apa? Yang ruas kiri dipindah ruas kanan menjadi per seperti ini. Jadi fixed cost dibagi dengan P dikurangi V, ya seperti itu. Oke, itu merupakan kuantitas. Jadi kapan kalian akan mendapatkan BEP? Kalau saya punya nilai sekian gitu ya. Nah, itu apabila dengan menggunakan perhitungan grafik dan akhirnya dihitung tadi, ya. Sekarang pendekatan persamaan. Ya, pendekatan persamaan ini tadi saya katakan bahwa kalau saya menghitung kuantitas daripada BEP, kalau satuannya dalam unit, maka rumusnya adalah fixed cost dibagi P min V, ya, satuannya unit. Tapi kalau dalam satuan rupiah, maka fixed cost-nya dikurangi dengan 1 min VC per P. Jadi apa artinya ini? Semua dibagi dengan harga, ya, dibagi dengan P, ya. Maka sekarang P dibagi P, hasilnya 1, VC dibagi P, hasilnya sekian. Jadi kalau tinggal mengganti apabila dalam unit sama dengan dalam rupiah, itu tinggal seperti ini. Ya, itu ya, dibagi dengan harganya. Oke, jadi ini satuannya unit, satuannya adalah rupiah. Ya, contoh soal yang pertama, misalnya saya punya penjualan 400 unit. Ya, totalnya adalah 1 juta. Hasil penjualannya didapat uang 1 juta dolar. Ya, ini sebenarnya enggak dolar ini ya, diganti IDR gitu ya. Nah, terus kemudian di sini 400 unit, berarti kalau saya jual, saya pendapatannya 1 juta dolar, maka berarti persatuannya berapa? Persatuannya adalah 2.500 ya. Terus dikurangi variable cost-nya. Variable cost-nya adalah 600. Ya, 600 kalau tadi membuat 400 unit berarti persatuannya adalah 1.500. Maka harga per penjualan dikurangi dengan variable cost-nya diperoleh 1.000 dolar ya. Maka 1.000 dolar atau dalam hal ini sama dengan 1.000 apa namanya ini? Dalam per unit ya ini 1.000 dolar per satuan unit, sedangkan ini adalah totalnya ya. Selisihnya yaitu sebagai nilai kontribusi margin ya. Nah, setelah kalian dapatkan kontribusi margin sekian, maka harus dikurangi dengan variable cost. Variable cost-nya adalah 350.000 misalnya, maka keuntungan penghasilan neto adalah 50.000 ya. Maka sekarang berapakah BEP dalam unit? Nah, ternyata kalian dihitung sama dengan apa? Fixed cost dibagi dengan P min VC, maka di sini fixed cost-nya 350, ini contoh soalnya ya. Ini jawabannya 350.000 dibagi dengan harganya per unit tadi jadinya jatuhnya berapa? 1 juta dibagi 400 kan 2.500 dikurangi dengan variable cost-nya tadi apa? 1.500 ya. Jadi totalnya 350 unitnya. Dari sini bisa kelihatan ya. Kapan kalian akan mendapatkan BEP kalau kalian barangnya terjual sebanyak 350 unit ya. Otomatis begitu terjual 400 unit kalian bisa ngitung, oh berarti saya akan dapat keuntungan 40 unit gitu ya. Kalau sekarang dikalikan harga tinggal dikalikan price-nya berapa ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah BEP dalam rupiah ngitungnya. FC dibagi 1 min VP. Ya, tadi sudah dengan soal yang sama, maka dibagi 350.000, 1 dikurangi 1.500 dibagi 2.500. Ya, ketemu 350 dibagi 1 min 0,6, maka kalian akan mendapat keuntungan BEP kalau duit yang kalian terima adalah 875.000. Tadi uang yang diterima berapa? 1 juta kan? Berarti ada keuntungan 125.000. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Hitung-hitung caranya dalam satuan unit atau dalam satuan rupiah. Ya. Sekarang kalau pendekatan margin kontribusi, caranya seperti apa? Nah, rumus tadi BEP, rumusnya kan FC dibagi P dikurangi VC, variable cost ya. Atau kalian dapatkan tadi di BEP ya, berdasarkan dalam satuan unit itu sama dengan FC dibagi P min V ya. Kalau dalam rupiah dibagi seperti ini. Maka kalau kalian menghitung berapa sih BEP margin saya gitu ya, maka di sini menghitung FC fixed cost-nya dibagi dengan kontribusi margin dibagi harga per unit. Ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh yang kedua ya, contoh yang kedua berikutnya. Bu, mau tanya, Bu. Silakan.
Yang tadi contribution margin itu maksudnya apa ya? Kontribusi margin itu adalah batas untuk kalian ngelepas atau tidak nantinya ngatur variable cost-nya, ngatur fixed cost-nya. Itu margin. Jadi batasan untuk kalian supaya bisa dapatkan segera dapat BEP-nya. Ya, itu. Jadi kalau misalnya tadi ini 350 unit, nah ini tadi supaya kalian dapat keuntungan ya minimal 351 lah, kalian harus bisa dapatkan ininya dapatkan keuntungan gitu. Jadi BEP margin itu bukan BEP-nya sama dengan 0 ya itu. Oke, kalau bisa di atas 0 itu maksudnya. Oke. Oke, Bu, makasih. Ya. Jadi nanti sih rumusnya akan sama semua ya. Ini sama semua kayak tadi keuntungan saya dapatkan minimal 350 unit atau minimal 875.000 tadi itu sebenarnya artinya sama. Demikian juga nanti dengan BEP ya. Hanya faktor beda dalam pendekatan saja. Artinya semua sama ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua ya, diketahui bahwa suatu pabrik makanan mengeluarkan biaya tetap ya, fixed cost berupa sewa tempat, gaji tetap dan sebagainya sebesar 30.000 per bulan. Jadi ini sewa tempat dan lain-lainnya, totalnya fixed cost-nya 30.000. Sedangkan biaya untuk bahan baku, kemasan dan sebagainya, biaya variabelnya adalah sebesar Rp100 per unit. Jadi ini bergantung pada variabelnya. Jadi kalau kalian nanti membuat dalam bentuk 1.000 unit, ya berarti kalian butuh berapa? Rp100.000 untuk biaya variabelnya, ya seperti itu. Oke. Bila harga produksi tersebut adalah P, yaitu Rp300 per unit, ya. Berapa unit produk tersebut dibuat atau asumsi semua terjual setiap bulan agar tercapai titik impas pulang pokok, ya. Seperti itu. Jadi kalian disuruh menghitung BEP-nya. Berapa sih kalian harus membuat produknya atau kalian berapa sih dalam satuan rupiah ketika kalian sudah mendapatkan BEP, ya. Nah, tadi kalau dihitung total cost rumusnya apa? Kan fixed cost ditambah dengan variable cost, ya. Fixed cost-nya adalah 30.000, variable cost-nya adalah apa? Harga variabel, biaya variabel dikalikan dengan berapa kuantitas Q yang akan saya tentukan, ya. Jadi kalau saya akan mendapatkan berapakah BEP dari kondisi di atas, caranya apa? Caranya adalah rumusnya tadi Q BEP sama dengan FC dibagi P min V. Ya, maka sekarang kalian harus lihat dulu apa rumusnya tadi ini. Rumusnya yang sudah tadi apa? Yaitu TC sama dengan TR, artinya 30.000 ditambah 100 Q, ya, sama dengan 300 Q. Karena apa? Tadi harga produknya kalian mendapatkan keuntungan senilai 300, ya, dikalikan dengan kuantitas. Ini pendapatannya. Oke. Jadi kalau belinya 100 dijual 300 ini maksudnya, ya. Maka dari sini kalian dapatkan apa? 30.000 fixed cost-nya dibagi dengan harga yang tadi 300.000 ya dikurangi 100. Maka diperolehlah kalian harus memproduksi 150 unit minimal itu laku ya supaya kalian akan mendapatkan nilai BEP. Itu ya. Jadi marginnya itu sekian, marginnya ya 150.000, 150 unit. Kalau rupiahnya, ya tinggal dikalikan 150 unit tadi dikalikan dengan Rp300. Itu nanti keuntungannya itu sama dengan margin tadi. Tiga-tiganya itu memiliki arti yang sama, cuma beda cara melakukan pendekatannya. Ya. Jadi sekarang BEP untuk dua produk itu bisa kalian misalnya ada penjualan, contohnya yang lain ini ya, ada sebuah penjualan perusahaan ya menghasilkan dua macam produk A dan produk B, penjualannya produk A 100 juta. Produk B 150 juta, sehingga totalnya 250 juta. Tapi biaya variabelnya untuk memproduksi produk A, itu biaya variabelnya hanya 60.000, kalau yang produk B 90.000, totalnya sekian. Ya. Terus ada kontribusi margin, ya ada 40.000, ya. Terus kemudian ada 60.000. Jadi perolehan dari selisih ini tadi, ya. Nah, nilainya 60.000, jadi 100.000. Oke. Sedangkan biaya tetapnya adalah 20, yang ini 30, totalnya 50, laba operasionalnya adalah 20, 30, jadi 50.000. Ya. Nah, dari perimbangan penjualan sales mix produk A dan B adalah 1 dibanding 1,5, yaitu antara 100.000 dibandingkan ini. Sedangkan perimbangan produknya adalah AB 2:1, yaitu 10.000 unit dibanding dengan 5.000 unit seharga ini tadi, ya seharga ini. Jadi ini adalah informasinya. Nah sekarang bagaimana kalian menghitung nilai BEP-nya, ya? Maka nilai BEP total untuk dengan adanya diketahui tadi margin kontribusi marginnya adalah itu ya tadi ya
ini ngitungnya. Jadi sama aja kalian menghitung tadi. Ya, totalnya semua kalau dihitung tuh sama jadinya. Ya. Itu jadi sama dengan variable cost dikurangi 1 min VC dibagi P tadi ya, atau bisa juga 50 juta biaya tetap totalnya, fixed cost-nya, dibagi dengan 1 minus 150.000 dibagi 250 tadi keuntungannya, atau 1 dikurangi sekian, hasilnya adalah 125 juta. Jadi BEP dalam bentuk satuan rupiah, kalian akan mendapatkan BEP apabila terjual 100, kalian mendapatkan pendapatannya 125 juta. Ya, sehingga ketika perbandingannya, maka perimbangan dari A dan B tadi itu bagaimana nanti untuk menentukan berapa unit A yang harus kalian produksi dan berapa unit B yang harus diproduksi, itu perbandingannya kembali dengan harga sales tadi. Ya. Perbandingannya apa? A banding B tadi 1 dibandingkan 1,5, atau kalau saya kalikan dengan 2, dapatkan 2 kali 3, 2 banding 3. Ya. Maka penjualan produk apa yang diperoleh? Yaitu nilainya 2/5. Ya. Terus kalau yang penjualan produk B nilainya 3/5 dikalikan dengan BEP-nya tadi 125 juta, maka diperolehlah nilai 50 juta. Atau kalau dalam unit itu kalian harus memproduksi 5.000 unit ya supaya dia menjadi BEP. Tapi kalau produk B akhirnya apa? Kalian harus minimal BEP-nya harus terima 2.500 unit dengan uang 75 juta ya. Nah, itu kalau dihitung bahwa kalian apa? Hitung BEP tadi. Tidak untung, tidak rugi. Jadi sama aja dengan impas atau sama dengan apa? Istilah dalam bahasa ini. Ya, tidak untung, tidak rugi. Ya udah tidak untung atau tidak rugi itu ya. Istilahnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa menganalisa laba neto targetnya, BEP dalam unit kayak tadi, diperoleh 350 unit, yang tadi soalnya tadi ya, jika perusahaan mengingat laba sebesar 50.000, berapa unit produk yang harus dijual? Nah, tinggal tadi 400 unit tadi. Ya. Nah, itu. Nah, ada contoh soal nanti ya, saya berikan, nanti saya berikan contoh soal, hitung-hitungan, nanti saya pakai untuk ngitung pada saat kalian sama seperti ujian ya. Jadi ada pilihan ganda sama ada IC-nya ya. Tapi IC saya naikkan mungkin ada 2 soal. Ya, satunya ngitung, satunya pendapat. Ya, seperti itu. Oke. Tadi ya hitung-hitungannya tetap ya jika perhitungan. Jadi ini tinggal kalian menganalisa laba ya, keuntungan dengan berbagai cara. Oke. Ada yang tanyakan? Jadi materi hari ini kalian belajar 2 hal ya. Nanti saya share di kelas ya materinya. Ada yang tanya kan? Silakan. Jadi nanti saya beri contoh kalau seandainya ini kalian jualan nasi goreng ya, misalnya nasi goreng duk-duk ya, nasi goreng duk-duk itu loh, kalau malam hari keliling itu jangan dikira loh ya. Kalian jual nasi goreng yang ada orang yang duduk manis punya depot gitu ya, sama nasi goreng yang jualan di keliling-kelilingan itu belum tentu uangnya banyak, penghasilannya dengan yang di depot belum tentu ya. Bisa juga apa? Bisa juga orang nasi goreng yang keliling itulah yang justru duitnya banyak kalau dia laku banyak ya. Dia lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak pakai sewa tempat, tidak pakai listrik, tidak pakai yang lain-lain, tidak pakai karyawan ya kayak gitu. Tapi keuntungannya banyak. Contohnya seperti kalian pernah kalau di SCTS itu, atau kalian belum pernah ya, belum pernah ke SCTS. Oh sudah sih, kalian sudah pernah 1 tahun di kuliah ya. Setelah itu baru pandemi. Nah itu di sana ada waktu itu ada nasi goreng Pak Min ya, 1 porsi itu 30.000 ya, nasi goreng itu nasi goreng mie ayam gitu. Nasi goreng ayam namanya. Nah itu harga porsinya 30.000 tapi memang enak gitu ya, karena dia ada rempul atinya, ada ayamnya, ada telurnya, ada sayur, ada brokolinya gitu ya, ada bukan brokoli, sayur kembang kolnya gitu. Nah sedangkan yang biasa-biasa itu ya harganya lebih murah gitu ya. Nah terus dibandingkan dengan restoran. Nah, di restoran kan kalian harus punya freezer besar, harus ini, harus itu, harus nyimpen dalam posisi banyak karena sewaktu-waktu dan seterusnya. Itu setelah dihitung-hitung ya, dengan dihitung-hitung hasilnya yang diperoleh, dia bisa menjual sampai 100 porsi per malam pada waktu itu. Nah, harganya 30.000. Berapa bandingan? 30.000 dikalikan dengan 100 porsi yang terjual, sudah berapa? Padahal dia kan otomatis tidak bayar listrik, tidak bayar
air, tidak bayar apa-apa gitu ya. Tidak ada pengeluaran lain-lain selain hanya pengeluaran bahan makanan tersebut. Padahal bahan makanan tersebut apa? Kalau tidak laku kan bisa disimpan, sayur mayur dan telur dan lain-lain itu kan bisa disimpan ya untuk besoknya lagi. Jadi tidak pernah ada bahan yang terbuang. Nah, itu jadinya kan untungnya lebih banyak ya daripada kalau orang bekerja kantoran sebagai administrasi tadi yang untungnya hanya beberapa untungnya gajinya hanya beberapa juta. Nah, sekarang ini bisa jadi puluhan juta dia per bulan ya. Kalah ininya ya. Kalah orang kantoran. Oke. Jadi jangan dilihat bahwa orang yang penjual-penjual apalagi yang ternyata laku keras ya, itu duitnya bisa puluhan juta. Kayak banyak sekarang kan kuliner-kuliner di pinggiran jalan tuh ya, street apa itu namanya? Street city ya. Di apa makanan-makanan di pinggir-pinggir jalan tapi ternyata banyak pembelinya, itu bisa duitnya malah ngalah-ngalahin orang yang bekerja kayak saya gini, kalah ya kalau dibandingkan sama mereka gitu kalau laku gitu ya. Tapi cuma posisinya adalah karena saya mencari kondisi nyaman kayak gitu ya, karena saya setiap bulan terima gaji. Tapi kalau mereka bisa saja tidak nyaman ya, tapi bisa saja dia jadi nyaman kalau memang dia laku keras. Nah, seperti itu. Oke. Jadi semua usaha yang kalian lakukan itu adalah bergantung pada Anda ya, semuanya. Terus kemudian kalau kalian sudah mulai mikirkan tadi bahwa kalian sudah memikirkan investasi mau dikemanakan uang kalian gitu ya, mulailah pikirkan dari sekarang. Meskipun kalian tadi belum mencapai 35, karena 35 itu adalah masa produktif kalian di puncak kejayaan dalam sebuah pekerjaan ya, seperti itu. Oke. Oke. Kalau sudah, kalian silakan menampilkan wajahnya untuk saya absen ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bermanfaat bagi kalian ya. Meskipun kalian jadi pendengar, tapi mudah-mudahan menjadi pendengar yang efektif ya. Apa itu? Ya, tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi nyantol di otaknya ya. Seperti itu. Itu pendengar efektif. Yang lain mana? Sudah mulai membuat videonya? Belum, Bu. Ini kalian kerjanya biasanya kerja SKS ya, sistem kebut semalam. Itulah mahasiswa. Bener, Bu. Kok tahu, Bu? Iya, saya kan pernah jadi mahasiswa, saya juga seperti itu dulu. Dosen itu juga pernah jadi mahasiswa, jadi makanya tahu apa yang kalian lakukan. Kayak misalnya kalian berbuat curang, nah supaya kecurangan kalian itu tereliminir gitu ya, maka kalian harus pinter-pinter memikirkan bagaimana supaya kecurangan itu tidak diketahui gitu ya. Itu tahu juga karena saya juga pernah nyontek gitu ya. Jangan khawatir. Sama aja gitu ya, tapi nyonteknya jangan nyontek keterlaluan gitu ya, plek gitu ya. Dicontek plek ditulis gitu, jangan. Kalian harus pinter dalam mencontek ya. Artinya kalau misalnya kalian buat coding juga jangan plek codingnya terus lupa diganti namanya gitu ya, ketahuan. Oke, jadi harus pinter-pinter. Oke, saya foto ya. Ini ada yang tidak punya ya, tidak kameranya. Silakan, masih ada waktu sebelum kita ditendang. Ditendang untuk kuliah berikutnya. Silakan bertanya. Ini biasanya anak-anak nih kuliah ini kan kritis dulu. Pada waktu kuliah apa dulu itu? Statistik, kuliah apa lagi? Wah, kalian teori graf segala ya, teori graf, PCD, ketemu saya semua kan? Nah, itu kalian kritis, kok sekarang jadi pendiam? Malu bertanya ini. Atau kalian memang ini kuliah ini adalah kuliah yang tidak ini ya, tidak pakai ngitung banget. Jadi kalian seperti membosankan. Ya sama membosankan dengan saya juga.
Saya mengajari ini kan saya harus butuh ngomong, butuh ini, butuh itu gitu ya. Butuh pengetahuan dasar untuk menjelaskan pada kalian supaya kalian tuh memahami apa yang sudah diajarkan. Itu sulitnya menjadi dosen. Jadi tidak semua orang bisa bicara, ya, tidak semua orang bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, itu kelebihan orang yang bisa komunikasi atau tidak komunikasi, ya. Makanya bagaimana caranya supaya kalian tuh bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan orang lain nantinya, karena kalian tidak mungkin bekerja secara individu. Ya, kalian pasti butuh orang lain. Maka belajarlah sejak sekarang. Jadi kalau ditanya dosen itu yang jawab gitu ya, jangan diem aja. Jangan terus kayak saya patung gitu ya, sendirian ngomong di depan ini, di depan laptop gitu. Ini kayak orang gila. Orang lihat ini, orang nggak ngelihat kalau bahwa saya itu berhadapan dengan banyak orang. Lihat orang luar yang awam lihat kan itu Bu Endang tuh ngomel sendiri kayak orang gila gitu kan ya. Padahal sebenarnya saya berhadapan dengan 61 orang, 60 orang ini. Oke, kalau sudah kalian boleh meninggalkan ruangan. Jadi 60 lengkap. Saya absen semua, nanti masuk semua. Ya, jadi sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kamu di kamar, Maria Andreas? Kenapa, Bu? Kamu di kamar? Iya, Bu. Kok enggak nyala AC-mu? Oh, soalnya memang nggak ASEAN, Bu, saya, Bu. Oh, gitu. Kelihatan dari sini soalnya. Iya, Bu. Bu Endang ini kelihatan aja. Malam aja nggak ASEAN kok saya, Bu. Kenapa? Hemat listrik. Bagus-bagus ya. Oke, itu berarti salah satu bentuk usaha itu ya, Maria Andreas. Usaha menghemat, Bu. Iya. Oke. Komputernya soalnya mahal. Mahal listriknya. Iya, wes. Berarti kamu anak yang baik ya. Oke.